Yang terhormat, Dekan Visip UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Profesor Dr. Izomidin MA. Yang terhormat, Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Yen Rizal Esos, MSI. Beliau juga yang akan menjadi salah satu narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat, Wakil Dekan 2, Bapak Ainur Ropik MSI. Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Kun Budianto SAG SH MSI. Para Kaprodi, Kabak, TU, dan Prodi, dan para Kasub. Yang terhormat juga narasumber kedua di acara webinar book discussion kita, Dr. Gautam Kumarja dari Universitas Jawaharlal Nehru, India. Beliau masih terkendala koneksi, jadi belum bisa masuk. Dan yang terhormat, narasumber ketiga kita yang tidak kalah hebatnya, Bapak Dr. Rizky R. Sigit dari Monggabai, Indonesia. Selamat datang, Pak. Perlu kita ketahui bersama, Monggabai merupakan portal berita khusus lingkungan hidup yang sudah sangat terkenal di Indonesia saat ini. Selamat pagi, Pak. Semoga dalam keadaan baik ya, Pak Rizky. Selamat pagi juga, Mbak. Ya. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber karena telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah acara kita dan bersedia untuk menyampaikan materi yang bermanfaat hari ini. Selamat datang juga kepada seluruh peserta dan segenap panitia yang bertugas. Selamat datang di acara webinar Kajian Pusat Politik dan Komunikasi International Book Discussion dalam Biang Lala, Politik dan Sanjakala Kedaulatan pada pagi hari ini, Senin 19 April 2021. Bapak Dr. Gautam Kumar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Saya mau menyapa Bapak dengan bahasa India. Sofat hai aur suprabat, benar nggak Pak? Oke, saya mencoba Pak ya, saya cari dulu di translate tadi. Perkenalkan, saya Vera Indasari selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga usai. Dan untuk menjaga agar tetap kondusif, jadi tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu mikrofon peserta dalam kondisi mute saat kecuali pada sesi diskusi dan dipersilahkan oleh moderator. Terus yang kedua, dilarang untuk share screen tanpa persetujuan dari host. Ketiga, pertanyaan dan tanggapan dari peserta dapat dilakukan dengan cara mengetik di kolom chat dengan format nama dan prodi apa, lalu dari universitas mana ya. Nanti ada dikirimin. Oke. Selanjutnya, moderator akan membacakan pertanyaan peserta yang ada dalam kolom chat Zoom dan kolom chat YouTube kalau misalnya ada peserta yang mendengarkan melalui YouTube. Nah, rundown acara kita hari ini adalah mendengarkan 3 narasumber kita membedah buku dari yang dituliskan oleh dosen yang berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Palembang. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta webinar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, masuk ke acara. Sebelum kita mendengarkan paparan materi dari beberapa narasumber kita, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu maksud dari acara ini. Jadi acara hari ini adalah bedah buku ya, yang dikenal dengan resensi buku atau book review. Jadi secara sederhana diartikan sebagai sebuah kegiatan mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku. Buku yang akan kita bahas hari ini adalah buku yang dituliskan oleh dosen-dosen kita di Visip UIN Raden Fatah Palembang. Nah, dalam konteks ini, kegiatan bedah buku akan diselenggarakan dalam bentuk webinar kita dalam tajuk Webinar International Book Discussion, Biang Lala, Politik dan Sanjakala Kedaulatan. Di mana ini merupakan hasil dari pencapaian dosen-dosen dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang akademisi. Tujuan dilaksanakan kegiatan International Book Discussion ini adalah untuk mengulas dan menelaah secara kritis mengenai tulisan-tulisan yang ada dalam buku tersebut.
serta relevansinya dengan dinamika kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, komunikasi, dan lingkungan. Nah, nanti hasil dari webinar ini kita akan mentransformasikan dan mensosialisasikan tulisan-tulisan dalam buku secara mendalam, sehingga seluruh akademisi, baik itu mahasiswa, kita semua, dosen-dosen yang ada di UIN Visip Raden Fata, universitas-universitas lain juga, dapat menulis buku dengan lebih baik lagi setelah direview oleh ketiga narasumber kita ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan kata sambutan yang juga sekaligus membuka acara webinar pada hari ini dari Dekan Visip UIN Raden Fata Palembang. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Izomidin MA, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukur wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat hingga detik ini tak kurang suatu apapun. Amin. Yang saya hormati pembicara kita dalam webinar ini, Bapak Dr. Gautam, ya. Ini bicara dalam bahasa Indonesia ya, Pak Gautam ini ya. Yang kedua, saya pembicara lagi nih Pak Fikri, ya. Dan juga tentu ada Pak Yan Rizal. Juga yang saya hormati WD2, WD3, para keprodi dan jajarannya, Kabak, tenaga dosen yang sempat hadir, juga seluruh sivitas akademika Visip UIN Raden Fata Palembang. Pada pagi ini menjelang siang, ya di tengah-tengah kita menunaikan ibadah puasa, kita melakukan webinar dalam rangka membahas buku dalam bentuk bunga rampai yang berjudul Biang Lala Politik, ya, dan Senjakala Kedaulatan. Ya tentu Bapak-bapak narasumber paham betul ya bahwa penulisan buku apalagi berkaitan dengan politik ini sangat menarik, dan bagi Visip ini tentu ada nilai poin ya dalam pengadaan buku ini, baik secara untuk kebutuhan akreditasi ataupun untuk pengajaran ya. Tentu penulisan sebuah buku adalah sebuah keniscayaan. Ketika sebuah buku bicara politik, itu akan lebih menarik lagi. Bagaimana telah kita bersama bahwa politik itu ya kurang lebih itu ada yang mengatakan who to get what, when and how. Kira-kira begitu. Jadi orang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Nah, mungkin dari pendapat secara umum ini, maka politik selalu diramaikan dalam perspektif politik praktis. Ya, sehingga mana politik yang lebih luas dalam pengertian negara, itu kadang-kadang tidak tampak ke permukaan. Ya. Nah, saya kira dalam isi buku ini ya mungkin akan membicarakan juga hal-hal yang seperti itu ya, bagaimana aspek kenegaraan dan juga aspek praktis ketika kita bicara politik. Bicara politik akan lebih ramai lagi kalau dikaitkan dengan agama. Itu akan lebih ramai lagi. Dan fakta sejarah menunjukkan bagaimana keterlibatan agama dalam politik
begitu kental, ramai, dan begitu juga ramai ketika para ilmuwan mencoba menarik ya pembahasan-pembahasan agama dalam kajian politik. Sepeninggal Barat, katakanlah mengurangi atau meniadakan kajian keagamaan dalam politik, tentu di dunia Islam itu marak hingga sampai detik ini di negara kita. Bagaimana bicara politik itu dari sudut pendekatan agama, yang lebih pasnya pendekatan pada para intelektual Muslim, ya, bicara tentang politik. Nah, yang menarik yang selama pengamatan saya, ya, antara posisi Islam sebagai kekuatan dalam bernegara, ya, dengan posisi negara yang harus katakanlah disimbolisasi oleh agama dalam hal ini Islam. Saya tertarik dengan seorang tokoh yang saya garap, ya, pemikirannya itu Ahmad An-Naim. Dia mengatakan ini khusus bicara tentang Islam atau mungkin juga agama lain, bahwa memang kekuatan agama itu memang harus masuk dalam kegiatan politiknya dan tidak mesti dalam pengertian negara sebagai organisasi. Ya. Artinya tidak mesti harus negara agama, apalagi disebut negara agama tertentu, tapi mewarnai kehidupan bernegara itu silakan bila perlu diarahkan atau dikendalikan oleh kekuatan agama. Bahkan Bung Karno dulu juga pernah bicara, ya, menantang seluruh umat beragama termasuk Muslim, silakan isi negara ini dengan kajian-kajian keagamaan, kekuatan agama dalam rangka kehidupan bernegara. Nah, cuma sayangnya yang kita lihat agak susah sekali akor, ya, ketika konsepsi agama masuk ke dalam negara, karena pada saat yang sama justru apa yang ada pada konsep agama itu memaksa bahwa konsepsi kenegaraan harus ikut pada perspektif agama. Nah, makanya kalau menurut An-Naim yang benar tuh, ya, kalau ketika ada unsur-unsur ajaran agama masuk ke dalam kehidupan bernegara, berpolitik, maka pada saat itu yang menjadi katakanlah kompasnya itu adalah hukum negara atau hukum positif, sehingga hukum agama itu mewarnai kehidupan bernegara. Nah, itu di antara beberapa hal yang menarik ketika kita bicara aspek politik, dan terlebih kalau sudah dikaitkan dengan agama. Nah, saya kira para narasumber kita itu akan membahas lebih jauh, ya, Pak Gautam, Pak Fikri, dan juga Pak Yen. Mari kita ikuti webinar ini, ya. Ya, secara kebetulan saya juga adalah pengajar siasat syariah, ya, hukum tata negara Islam, ya. Sedikit banyak juga seringkali bicara tentang bagaimana bicara tentang perpolitikan atau kenegaraan dalam pendekatan Islam. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga bapak-bapak narasumber dan juga kepada pimpinan fakultas dan seluruh panitia penyelenggara webinar ini. Ya, mudah-mudahan webinar ini akan menghasilkan katakanlah, ya, penilaian positif terhadap buku, ya, dan masukan-masukan penyempurnaan atau kekurangan yang ada pada buku ini nanti akan kita catat, ya, tentu akan berguna bagi kita, baik terutama dalam proses pengajaran. Seraya mohon ridha Allah SWT, ya, kita awali webinar dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the Beneficent, the Merciful. Mudah-mudahan webinar ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Izomidin MA yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, tidak perlu berlama-lama ya, langsung saja pada inti acara. Marilah kita mendengarkan materi dari Bapak Dr. Yan Rizal. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan materi beliau, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Jadi beliau ini merupakan editor buku Biang Lala Politik dan Sanjakala Kedaulatan yang akan kita bahas hari ini, dan juga merupakan Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Beliau lahir pada tanggal 23 Januari 1974 di Palu, Indonesia, dan merupakan pengamat politik lingkungan dan menjadi reviewer jurnal dan memiliki beberapa tulisan yang telah bertengger di beberapa jurnal internasional. Latar belakang pendidikan beliau menamatkan SD-nya pada tahun 86 di SD Pasar Pasaman Baru, Sumatera Barat, lalu dilanjutkan di SMP Negeri 7 Bukit Tinggi, dan tamat pada tahun 1986. Selanjutnya beliau menamatkan SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, tamat tahun 1992. Terus S1-nya beliau adalah alumni dari Universitas Sriwijaya, jurusan Administrasi Negara, tamat tahun 1997, lalu melanjutkan program Magister di Unpad dari tahun 2002 sampai 2004, program ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi, dan selanjutnya doktoral program ilmu komunikasi juga di Universitas Padjadjaran pada tahun 2011 sampai 2015. Beliau ini memiliki bidang keahlian di bidang komunikasi lingkungan, etnologi komunikasi, kampanye komunikasi, serta riset dan studi komunikasi sosial budaya. Bapak Yan Rizal juga telah banyak menerbitkan buku dan menjadi editor buku dalam lintas disiplin ilmu sosial, politik, dan lingkungan. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai latar belakang Pak Yan Rizal yang sangat luar biasa. Kepada Pak Yan Rizal, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pagi hari ini ya, atau siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk membahas ya sebuah hal yang saya pikir sangat menarik ya, tidak hanya bagi kelembagaan FISIP ya, tapi juga bagi seluruh kita yang ada di sini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati sini Pak Dekan ya, Prof. Izomidin yang tadi sedang buka acara, Bapak narasumber ya, Pak Gautam Humar dari Jawaharlal Nehru ya, India, kemudian Mas Rizky R. Sigit ya, ini Dr. Rizky R. Sigit dari Mongabai, Indonesia ya. Beliau ini spesialis pada jurnalistik lingkungan ya, sebetulnya karena memang situs berita yang beliau kelola ini adalah tentang isu-isu lingkungan ya, baik khususnya di Indonesia. Karena dia Mongabai Indonesia, tapi Mongabai sendiri jaringan internasional. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi moderator sudah menyampaikan pengantarnya ya, kayaknya lengkap sekali nyebutin CV saya ya dari SD malah. Ya sekarang lupa ya, teman SD kapan gitu. Ya terima kasih sudah diingatkan. Baiklah Bapak Ibu, sebetulnya di sini ya posisi saya di sini sebenarnya bukan narasumber untuk membedah buku ini ya, karena saya di sini adalah editor ya bersama dengan Pak Yulian Zalfa yang juga hadir di sini. Saya adalah editor dari buku ini, sekaligus juga menjadi penulis ya di buku ini. Oleh karena itu di sini saya mungkin hanya sedikit memberikan mungkin preview singkat saja seperti apa dan bagaimana buku ini. Dan kita harapkan nanti dari para peserta, khususnya dari para narasumber ya, untuk bisa menjelaskan secara kritis lah ya tentang buku ini. Karena sejatinya kita itu dari FISIP UIN Raden Fatah Palembang berencana untuk ya setiap tahun itu kita akan menerbitkan tulisan-tulisan bersama dari para dosen, dan ini adalah awal yang kita lakukan. Dan insya Allah ya setiap tahun kita akan terbitkan buku bersama karya para dosen.
ini bagian juga dari kita untuk menggenjot ya niat atau keinginan para dosen untuk selalu rajin untuk menulis ya, berbagai isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itulah masukan, kritik ya dan saran dari para narasumber serta peserta sangat kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, judul buku ini ya kita ambil di sini adalah Biang Lala Politik dan Senjakala Kedaulatan ya. Dengan subjudul kecilnya esai-esai politik, budaya, komunikasi, dan lingkungan. Pada dasarnya, ide munculnya ya atau gagasan awal kenapa kami harus menerbitkan buku ini, ya pertama sebagai akademisi ya, sebagai akademisi kita memang memiliki tugas utama bahwa kita harus melakukan aktualisasi diri ya, terutama di bidang kepenulisan. Nah, bagian juga dari Tridharma perguruan tinggi yang berlaku di kita atau di Indonesia, salah satunya adalah bidang pengabdian masyarakat dan juga bidang penelitian. Nah, apa yang muncul atau yang ditampilkan pada buku ini pada dasarnya adalah bagian dari hasil ya kreativitas, hasil pengamatan gitu kan, dan hasil analisis para dosen-dosen di lingkungan fisik UNR dan Fatah terhadap berbagai fenomena yang ada di Indonesia, bahkan juga beberapa hal juga kajian untuk level internasional. Nah, yang kita harapkan kemudian dituliskan. Ya. Karena itu isi dari buku ini sebetulnya bukan tulisan yang fresh from the oven gitu, atau bukan tulisan yang baru dibuat gitu. Karena banyak juga dari tulisan ini adalah kumpulan tulisan yang sudah dipublikasikan sebelumnya di berbagai media-media lain. Nah, kemudian kita fasilitasi di sini dan kita rancang, kita arahkan gimana kalau ini kita buat dalam bentuk yang lebih lengkap gitu kan, kita kompilasikan, jadilah dia buku ini. Gitu. Jadi gagasan awalnya seperti itu. Kemudian juga tidak kita pungkiri bahwa fenomena sekarang ini di negara kita, terutama sekali di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Izom tadi, Pak Dekan tadi, bahwa persoalan politik ini selalu menghangat. Bahkan pertautan antara agama dan politik itu juga selalu menjadi isu-isu yang menarik. Nah, karena itulah kemudian kita melihat bagaimana fenomena itu berkembang, terutama semenjak era reformasi hingga sekarang ini. Kita melihat bahwa persoalan politik menjadi semakin kalau kita katakan semakin luar biasa, dan bahkan kalau saya melihatnya semakin justru menjadi tidak jelas gitu ya, identitasnya mau kemana sih dan seperti apa gitu. Nah, muncullah kemudian dari kami ya, dari para dosen itu semacam kegelisahan tentang fenomena yang ada ini. Nah, inilah yang kemudian direkam di sini. Karena itu isinya bisa terlihat semacam gado-gado ya, karena di situ ada persoalan politik, kemudian juga muncul situ aspek-aspek budaya gitu yang dibahas di sini, kemudian juga aspek komunikasi, dan tentu saja isu-isu lingkungan hidup. Nah, ini juga menjadi titik perhatian kita, karena mau tidak mau, ya, kalau kita cermati sekarang ini, persoalan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu ya, yang atau menjadi persoalan lah gitu, menjadi persoalan yang krusial dan selalu menjadi bahasan setiap tahun, terutama dalam kurun waktu 20 tahun belakangan. Ya, persoalan lingkungan hidup itu selalu menjadi pembicaraan setiap tahun. Bahkan sekarang ini terus terang saja kita di Indonesia terutama sekali itu sudah memiliki ritual tahunan lah dalam tanda petik ya, kalau saya katakan ritual tahunan, yaitu kebakaran hutan dan lahan gitu. Setiap tahun ketika masuk musim kemarau maka persoalan itu sudah pasti akan terjadi. Begitu juga dengan yang lainnya seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Artinya ada semacam pertautan ya berbagai fenomena yang terjadi, baik persoalan politik, persoalan budaya, persoalan komunikasi, dan juga persoalan lingkungan. Sepertinya ini menjadi semacam dialektika lah gitu. Karena ketika bicara persoalan lingkungan ternyata juga tidak bisa lepas dari isu-isu politik. Ketika kita bicara soal lingkungan, kita tidak bisa lepas dari persoalan budaya dan sebagainya gitu. Nah, inilah kemudian kita melihat bahwa biang lala politik dan senjakala kedaulatan.
Kenapa kita katakan senjakala kedaulatan? Karena dari berbagai amatan yang kita lihat, ya, persoalan kedaulatan ini sebetulnya menjadi titik kunci ya yang harus kita lihat. Sementara dalam konteks perkembangan teknologi informasi komunikasi belakangan ini, batas-batas ya, batas-batas administratif sebuah negara yang berkatakan berdaulat itu menjadi sangat cair. Nah sekarang bagaimana sebenarnya kesiapan kita dalam melihat itu? Nah teman-teman penulis di buku ini yang saya tahu itu menunjukkan kegelisahan itu sebagai semacam sebuah senjakala. Bagaimana kedaulatan itu bisa dijaga, dipelihara gitu, dan kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Apalagi dalam konteks generasi milenial sekarang ini, persoalan kedaulatan ini itulah dengan tadi menjadi sesuatu yang cair dan kabur gitu. Nah ini yang perlu kita perkuat. Sebetulnya dalam konteks bernegara ini perlu kita perkuat. Jadi bagian dari semacam keinginan untuk menunjukkan bahwa kita perlu memperkuat itu. Bapak Ibu, terutama para narasumber dan peserta, penulis dalam buku ini seluruhnya adalah dosen dari FISIP UIN Raden Fatah Palembang, dan ini semuanya adalah dosen, saya katakan dosen-dosen muda ya, karena FISIP sendiri juga adalah kampus atau fakultas yang baru, berdiri tahun 2016 lalu. Jadi dosennya juga dosen-dosen muda semua ini. Yang kalau dari sisi umur ya mungkin Prof. Izom ya yang paling senior dan Pak Hambali. Yang lainnya masih rata-rata masih 40-an ke bawah. Kemudian, nah buku ini sendiri kalau kita lihat di sini ya, mungkin Bapak Ibu sudah menerima karena kita sudah share juga ke setiap peserta versi e-book ya buku ini, silakan dibaca, dan kalau memang nanti diperlukan dan memang pantas silakan untuk dikutip ya. Tentunya dengan mencantumkan metode-metode pengutipan yang ada di sini. Silakan saja. Nah, buku ini kita bagi ya dari beberapa bagian. Yang pertama bicara tentang agama, politik, dan komunikasi ya. Ini pembagian ini kita dasarkan kepada isu-isu ya yang dibahas oleh teman-teman dalam penulisan ini. Ya, dengan melihat titik pentingnya misalnya agama, politik, dan komunikasi, ini melihat bagaimana eksistensi politik, gitu ya. Bagaimana persoalan politik ternyata berhubungan semuanya. Bahwa politik, agama, dan komunikasi ini sudah menjadi suatu campuran ya, campuran yang kemudian dihadirkan di tengah kita. Ini katakan Prof. Izam tadi bahwa fenomena agama dan politik bahkan di kita juga dikenal istilah politik identitas itu masih sangat kuat menonjol gitu. Nah, kasus-kasus yang berkembang belakangan sekarang juga tidak lepas dari persoalan itu gitu kan. Bagaimana kemudian kasus-kasus seperti FPI dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa persoalan politik dan agama memang satu rangkaian yang tidak bisa terlepas dan komunikasi selalu hadir di situ. Kemudian politik sumber daya alam, politik lokal dan lingkungan. Nah ini memang berbicara tentang bagaimana fenomena ya yang terjadi di Indonesia, gitu kan, terutama sejak era reformasi sampai sekarang, itu bahwa persoalan sumber daya ini tidak pernah selesai. Bahkan bisa dikatakan semakin semakin berlaku kebebasan di negara ini, terutama dengan pola-pola politik otonomi daerah gitu kan, ternyata eksploitasi sumber daya itu semakin luar biasa gitu kan. Ini tampak jelas ya di kita di sini. Nah ini yang kita bahas di sini bagaimana persoalan-persoalan sumber daya alam ya, itu ternyata menjadi isu utama ya di negara kita. Kemudian juga bagaimana politik lokal ya dan pilkada langsung. Ya ini juga fenomena baru juga karena dulu kita tidak mengenal istilah pilkada langsung ya. Sekarang juga digunakan pilkada langsung, dan kemudian dengan berbagai plus minusnya ini ternyata menciptakan dinamika tersendiri ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah pilkada langsung ini yang benar baik atau tidak? Gitu. Nah, ini yang kemudian dibahas oleh teman-teman. Kemudian politik dan isu perempuan, ini juga menjadi bahasan penting ya, karena negara kita juga mencatat presiden wanita pertama juga waktu eranya Megawati Soekarno Putri, dan ternyata kemudian itu ya menjadi di satu sisi itu muncul bagi tuntutan dari sistem demokrasi yang dikenal, tapi di sisi lain juga persoalan pendidikan politik tidak berjalan dengan baik gitu. Nah ini menjadi bahasan juga oleh teman-teman sini. Kemudian persoalan demokrasi dan partai politik ya, terutama kaitannya dengan era-era reformasi belakangan ini. Kemudian seperti apa masyarakat kita sebetulnya, ini juga bahasan yang di esai-esai singkat ya dari beberapa teman-teman juga dimunculkan.
bahkan menunjukkan bahwa inilah kondisi kita yang sekarang ini seperti ini gitu. Nah, selanjutnya juga, nah ini ada beberapa dua tulisan ya dari Regen Harahap ya, ini soal sebenarnya buku ini tidak fokus kepada aspek internasional gitu, buku apa ya, kajian-kajian dunia lain ya, tapi ini dimasukkan karena mungkin ini bisa menjadi langkah awal gitu. Dengan visi kita ke depannya adalah menginternasional, kita juga mengharapkan kajian-kajian dari teman-teman dosen tentang fenomena isu-isu di dunia lain atau di level internasional juga menjadi bahasan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang lebar ya, tapi yang jelas buku kecil ini yang dibuat secara bersama-sama ini, ya Bunga Rampai ini, diharapkan menjadi, bagi kami sih kita sadar bahwa ini tentu masih banyak kekurangan ya, mungkin dari sisi teknis, secara pengetikan ataupun metode penulisan dan sebagainya, mungkin sangat banyak kekurangan-kekurangan. Tapi yang jelas kita berharap ini menjadi semacam langkah awal ya untuk terus menggenjot ya, memunculkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran dari para teman-teman dosen dan juga teman-teman dosen lainnya atau pemikir-pemikir lainnya di luar UIN Raden Fatah. Kita berharap ya dengan gagasan-gagasan yang dimunculkan ini, berbagai persoalan-persoalan itu akan bisa bisa diberikan sumbang saran dengan harapan kalaupun tidak sampai pada level memecahkan masalah, paling tidak kita bisa berbuat bahwa kita bisa menunjukkan ini ada masalah. Nah, dengan mengambil pepatah ringkas ya dari orang Melayu mengatakan yang setitik bisa jadikan laut, yang sekepal dijadikan gunung. Nah, kita berharap ini adalah bagian dari setitik itu yang kemudian mungkin akan diteruskan dengan titik-titik lainnya sehingga bisa menjadi sebuah kontribusi positif ya bagi masyarakat dan tentunya bagi UIN Raden Fatah sendiri sebagai penggagas aktivitas yang dilakukan ini. Saya pikir itu, dan sekali lagi mohon arahan dan mohon kritik dan sarannya terutama dari para narasumber, Pak Gautam Kumar ya dari India yang bagi saya sih sebetulnya seorang Indonesianis juga gitu. Karena kalau kita lihat dari profil beliau lebih banyak mengkaji tentang Indonesia gitu. Nah, karena itulah kita mengharap agar sumbang sarannya seperti apa gitu. Begitu juga dengan Mas Rizky Sigit ya, yang juga selama ini sudah selalu bekerja sama dengan FISIP Raden Fatah. Nah, mungkin ada hal-hal yang akan kita perlu perbaiki, kita tingkatkan, mau nanti masukan dan sarannya. Seperti itu, terima kasih banyak. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya, baik pada buku ini ataupun pada penyajian dari acara ini. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rian Rizal atas pemaparannya tentang sekelumit tentang buku yang akan kita bahas hari ini. Jadi sudah dapat gambaran ya apa yang akan kita bahas, terus bukunya, buku ini apa yang akan kita bahas. Nah, untuk seluruh peserta sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali tentang peraturan, tentang hal yang yang penting, yaitu peserta yang sudah hadir hari ini diharapkan untuk melakukan absensi, karena absensinya akan disebarluaskan melalui chat Zoom ya. Lalu proses pengiriman sertifikat dan e-book juga akan dikirimkan paling lambat 14 hari ke depan, dan mohon kiranya peserta dapat mengisi datanya dengan benar, dikarenakan nama yang diinput akan secara otomatis tertulis di sertifikat by system. Nah, kesalahan penulisan nama yang tertera pada sertifikat itu bukan kesalahan dari panitia, sehingga dimohon untuk seluruh peserta untuk lebih teliti, dan untuk emailnya juga email yang dikirimkan harus email yang aktif dan email yang masih digunakan saat ini, sehingga nanti sertifikat dan e-book yang akan dikirim itu akan benar-benar sampai ke seluruh peserta. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Gautam Kumarja. Nah, beliau ini adalah dosen praktisi bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) dari Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi, India. Jadi nggak heran ya kalau misalnya Pak Gautam ini sudah fase dalam berbahasa Indonesia. Luar biasa banget ya Pak, karena Bapak udah Indonesianis banget. Untuk informasi bersama, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Gautam,
saya akan membacakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak Gautam Kumar. Beliau menamatkan PhD-nya di Political Islam in Indonesia, Center for Southeast Asia and Southwest Pacific School of International Study, JNU, pada tahun 2023. Lalu beliau juga mendapat predikat MPhil, Political Islam in Indonesia, Center for Southeast Asia and Southwest Pacific School of International Studies, JNU, pada tahun 1999. Beliau juga mendapatkan gelar MA pada School of Language, Literature, and Culture Studies, JNU, pada 1996. Lalu Diploma Art and Culture, ASTI, Bandung, Indonesia, 1994 sampai 1995. Nah, ketertarikan beliau atau spesialisasi beliau adalah Islamization of Indonesian Polity, Sufism and Sifa Cult in Indonesia, Indonesian Folklores. Pengalaman beliau adalah sebagai asisten profesor bahasa Indonesia JNU dari tanggal 5 September 2012 sampai sekarang. Lalu penghargaan yang banyak banget penghargaan yang diterima oleh Bapak Gautam ini, tapi yang saya bacakan di sini cuma satu ya Pak, nggak apa-apa ya. Di sini beliau merupakan penerima recipient of National Level Award and Token of Appreciation from Indonesia Minister of Commerce by Profesor Hartanto for Disseminating Indonesia Language and Culture in Indonesia pada tahun 1999. Lalu beliau juga banyak melakukan kolaborasi internasional, di antaranya adalah Agreement of Collaboration between JNU and IAIN Bengkulu, Sumatera, Indonesia pada bulan Juni 2013. Banyak peserta di sini yang saya lihat dari Bengkulu juga ya. Lalu yang selanjutnya, Agreement of Collaboration between JNU and Stein Salatiga Indonesia pada November 2013. Memorandum of Understanding between JNU and Yogyakarta State University, YSU, Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 2014. Lalu ada beberapa publication yang best menurut kita. Di sini ada Pan Islam and Indonesia, Indonesia Islam Through the Ages, Januari 2012, Lambert Academic Publishing. Terus yang kedua, Indian Diaspora in Indonesia, Journal of the Organization for Diaspora Initiative, New Delhi, India. Nah, beliau ini mulai menekuni sejarah budaya serta bahasa Indonesia itu pada tahun 2003, sampai saat ini, dan dari 27 jurnal internasional yang beliau terbitkan, hampir setengahnya itu membahas tentang Indonesia. Beliau juga mempelajari bahasa Indonesia serta mengajarkannya di India. Nah, baiklah, kepada Bapak Dr. Gautam, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Bapak? Mr. Gautam? Mic-nya Bisa dengar? Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih Mbak Fernandesari. Dan saya berterima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas, Profesor Izomiddin, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang, dan seluruh wakil dekan pertama, yang kedua, dan yang ketiga, narasumber Dr. Dian Rizal, MSc, dan narasumber Dr. Rizky Sigit, Pak Ragan Hararap yang menghubungi saya, dan seluruh acara peserta. Tanpa formalitas, saya langsung bicarakan pada pokoknya, pada bukunya, pada materi bukunya, pada beberapa makalah bukunya, Biang Lala Politik dan Senjakala Kedaulatan. Ini adalah pertama kali saya menjadi sebagai
orang kritis, pengkritis atau reviewer untuk makalah-makalah ini dan sudah dibentuk dalam buku formal. Dan saya diberi tugas untuk 7 artikel yang tentang agama, politik, dan komunikasi. Dan sebelum saya, Pak Ian Rizal sudah jelaskan setiap artikel, sudah memberikan memberikan refleksi pada setiap artikel. Dan saya sebagai orang asing, orang India, bagaimana saya pikir tentang setiap artikelnya, saya akan sampaikan satu persatu setiap artikel. Ketika saya melihat bukunya, judul bukunya saya pikir tertarik. Judul buku merefleksikan tentang sosioekonomi, budaya, politik Indonesia. Dan saya melihat buku ini semua dengan 2 perspektif. Pertama, perspektif itu adalah bagaimana civil society Indonesia pikir terhadap perkembangan tentang seluruh alat-alat pemerintahan. Dan mereka juga memikir bagaimana agama bisa memainkan peran dalam setiap unsur-unsur pemerintahan, setiap unsur-unsur undang-undang dasar, setiap unsur negara, kebangsaan. Dan saya melihat ada perbedaan tentang bagaimana mereka memikir sebagai scholar, sebagai orang sarjana, daripada orang-orang yang memfokuskan pada penelitian. Penelitian adalah salah satu bidang, dan Anda harus memikir secara sarjana ilmu pengetahuan. Maksud saya, bagaimana penelitian dilakukan, apa harus ada alat-alat untuk mewujudkan penelitian dengan tujuan, ya, objektif Anda. Apa Anda mau menyampaikan kepada orang lain yang akan membaca artikel Anda. Dan saya pikir profesor-profesor, dosen-dosen, dan mahasiswa sarjana yang menulis artikel. Dan tujuannya, saya pikir, tujuannya untuk pembaca. Saya pikir itu adalah orang-orang yang sudah punya pendidikan tinggi. Baik. Bukan orang biasa saja. Dan bagaimana orang-orang yang sudah punya pendidikan tinggi akan menerima dari artikel Anda. Ketika Anda menulis, Anda sedang komunikasi dengan diri. Ya, you communicate yourself. At the same time, you communicate with the readers. Right?
and which mungkin adalah salah satu poin yang Anda pikir itu tidak harus seperti itu yang sudah ada. You want to change it. Anda mau rubahkan sesuatu yang Anda pikir, mungkin Anda mau pikir agama harus mainkan peran penting dalam negara bangsa, ya, dan agama harus mainkan peran setiap step, setiap langkah society dan masyarakat. Ya, Anda pikir. Dan Anda mau mewujudkan implementasi. Dan Anda mau memberikan contohnya. Baik. Dan Anda tidak harus menyampaikan emosinya dalam artikel ini. Kenapa? Karena dalam penelitian, emosi tidak ada tempat. Emosi tidak bisa mainkan peran. Secara orang penelitian, Anda harus memikir, ya, bagaimana Anda bisa memberikan logika. Logika terhadap orang-orang sebelumnya sudah memberikan isinya atau logika yang lain. Dan ketika Anda menyebutkan referensi orang lain dalam artikel Anda, dan Anda harus memberikan counter fact bahwa orang ini benar atau bahwa orang ini salah. Ya. Dan dengan referensi atau penyebutan. Baik Pak Gautam. Ya. Ya. Pak Gautam boleh kok combine in English juga, jadi bahasa Indonesia English. That's okay. Okay. How you put your objective, your research. You look at the reference first, or you have read already. Anda sudah membaca banyak buku sebelum Anda menulis satu artikel, ya. Anda dan sudah menuliskan referensi, setiap referensi, dan ketika Anda menulis, you mention each and every reference. Ya, this Al-Naim menulis seperti ini, Al-Naim sudah memberikan logika seperti ini, dan saya pikir seperti ini. I'm thinking like that. Right? So, mari kita mulai dari artikel pertama. Satulah eksistensi politik dalam pemerintahan Islam klasik by Prof. Ijomiddin. Ya, maaf kalau saya ada kekurangan atau mengkritis, saya minta maaf sebelumnya. Tapi ini adalah kerja saya. He explains the thought of Al-Naim on the state and religious laws. Yeah, religious laws and jurisprudence. Right? The relationship between the state and constitution is very significant. Right? Because constitution works as a base for the state.
as the Constitution also provides guidelines and power to the state to function. Because without Constitution, tanpa undang-undang dasar, kita tidak bisa membayangkan negara bangsa. Nah, beliau menjelaskan tentang undang-undang dasar yang sudah dicita-citakan. Ideal constitution solving all the individuals issues. Beliau membayangkan tentang undang-undang dasar yang bisa memecahkan masalah setiap orang. While he talks about an ideal constitution solving all the individuals issues while implementing Islamic laws, yang punya sumber-sumber dalam Alkitab atau Al-Quran. Nah, di sini adalah paradoks. When he talks about the constitution, the state functionaries, and he finds all the solution in Al-Quran, there is a great paradox. While talking about implementing on the Islamic laws based upon the Holy Book, and at the same time talking about believers of the other faith and expecting a fundamental, value in relative terms. Seperti orang asing, orang India, kita sudah mempunyai demokrasi yang besar sekali, terbesar di seluruh dunia. Ya, one thing is very important in Undang-Undang Dasar di Pancasila, that Pancasila is a secular constitution. Dan orang-orang asing, orang-orang negara lain sudah punya pengertian, ya they understand Pancasila is a secular constitution, which talks about setiap suku bangsa, setiap agama, ya, and everyone. Ada beberapa quote-unquote kecuali, ya. So, I think beliau sudah memberikan hipotesis, dan hipotesis ini menurut saya harus punya beberapa referensi, beberapa citations yang saya pikir itu kurang cukup. Yang kedua, agama dan kekerasan oleh Hambali. Hambali talks about the modern Indonesian state and the rising incoherence. No, incoherence means setiap orang memikir tentang how Indonesian state should be. Every person is expecting something else from the country. Yes, yeah. Every person, thinking that country should be like this, country should be like this, country should be like this. He is talking about intolerance among the political sphere and questions the existence of pure religious violence or it is political one. It is already sudah dijelaskan. Setiap masalah agama mempunyai unsur-unsur politik. Kalau tidak ada politik dalam agama, tidak ada masalah lagi. Karena agama hanya berbicara tentang
perdamaian. It talks about peace only. Because it talks about the relationship between human being and the God. And when we talk about the relationship between human being and God, there is nothing else. Tidak ada konflik lagi. Now, all the religion in its principle teaches peace and social harmony. Now, Hambali is trying to outline that there is no question of violence in modern times, as the war or violence during the evolution of Islam was the struggle for moral ethics and cannot be substantiated with the contemporary and changing world. Saya pikir dia sudah jelaskan ya, that sekarang ini kita tidak punya tempat untuk kekerasan. Karena setiap waktu kita mengalami perubahan dalam pikiran kita. Karena world is changing so fast. Dan pikiran kita itu didasar pada logika. Ya, logika. Dan kita harus memikir dan cari solusi yang didasar pada logika. Now he talks about modern Islamic movements in Indonesia demanding more political powers. Now, Islamic movement demanding more political powers by adopting various modes in other countries, however unsuccessfully. Saya pikir baik sekali, benar. Because kita tidak bisa what do you call that? Borrow, pinjam, format negara-negara lain dalam negara kita. Karena negara bangsa kita lain sekali daripada negara lain. Setiap negara mempunyai suku bangsa diri, secara geografis lain sekali, secara ilmu sosial dan kearifan lokal punya lain sekali. Dan setiap suku bangsa, setiap society mempunyai kearifan lain, kearifan spesial. Dan kita tidak bisa menempelkan kearifan negara lain pada negara kita. Karena mereka punya kepikiran lain terhadap keluarga, terhadap negara, terhadap bangsa. Dan he also defines religious movements as adopting monolithic ideas. Ide-ide yang seperti monolitik, yang sudah ditutup, and often meets the hostile environment leading to aggressive result. Saya pikir kalimat ini adalah pokok yang Pak Hambali sudah menulis artikel ini. Ya, ketika kita mau menyampaikan kepada masyarakat dengan ide monolitik, Yang apa tadi dan setiap kali kita mau menyampaikan ide monolitik, kita mengundang masalah-masalah seperti ini. He explains how radical elements behave. And such features are not compatible with the pluralistic society like Indonesia. Saya sampai ini sudah mengunjungi, saya pikir setiap provinsi Indonesia. Dan saya sudah bertemu beberapa orang-orang sarjana, orang-orang belum punya pendidikan yang
tinggi, dan sering kali saya bertemu banyak orang di Indonesia. Mereka mempunyai kebijakan diri, mereka mempunyai kearifan diri, dan agama juga mainkan peran penting, tetapi beyond agama, beyond religion, their understanding about the society is very important. And that is the reason Indonesia mempunyai identitas diri terhadap negara-negara lain maupun Islam. Maupun Indonesia mempunyai mayoritas orang Muslim, mereka punya identitas diri. Indonesia cannot be placed among the Islamic countries. Yeah. And what Hambali tries to, because saya menciptakan thought saya pada artikel Hambali. Nah, he's saying such extreme elements always tend to be anarchists in their approach. Yang saya sudah sampaikan dengan ide-ide monolitik, which negates democratic values. Karena Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila sudah dibentukkan oleh nenek moyang. Ya, dan nenek moyang kita sudah seperti dasar kita, di mana kita berdiri sekarang. Where we are standing now, because our forefathers have made the basis for us. Like, seperti Anda yang sudah menyediakan setiap fasilitas untuk anak Anda, bahwa anak Anda akan menjadi orang baik sekali dalam masyarakat Anda. Seperti itu, Undang-Undang Dasar dibentukkan oleh nenek moyang kita. Ya. So, what Hambali is talking about, he is summarizing his article, outlining Panchasila's importance, the country's constitution by its people to reject the emerging radicalism in the country, and in the past, the religious movement had a cultural orientation. Ini penting sekali. Gerakan-gerakan agama dahulu mempunyai orientasi kebudayaan. They had cultural orientation against the modern religious movements having an aspiration of political power. Dahulu mereka tidak mempunyai aspirasi politik yang kuat sekali. Nah, sekarang mereka hanya mempunyai aspirasi politik. Itulah perbedaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Hambali. Nah, dengan kata-kata itu saya selesaikan artikel Pak Hambali dan artikel yang ketiga. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia by Eti Yusnita. Yeah. He categorizes the type of religious movements in Indonesia. Gerakan-gerakan agama di Indonesia yang mempunyai perspektif lain tentang sosial dan ideologi agama. He talks about
the struggle of various religious movements in Indonesia culminating in achieving freedom from the Dutch colony. The historical aspects of, but he is not mentioning, ketika saya baca artikelnya, saya harap, sebelum dia sudah mulai menulis, saya pikir dia akan harus menulis tentang beberapa movement, mulai dari syarikat Islam dan bagaimana syarikat Islam jadi, beberapa bentuk, ya. The historical aspects of provincial states in Indonesia based upon Islam is not substantiated with the references. Nah, itulah masalahnya dalam artikelnya. Ketika Anda menulis, mungkin Anda sudah baca-baca bukunya. Tetapi itu harus diisikan dengan kutipan, dengan referensi, dengan sitesan, ya. Therefore, the whole statement, apa yang dia sudah menulis, ya, seems to be hypothetical saja. Untuk hipotesis, artikel ini baik sekali. Tetapi ketika Anda memiliki artikel, Anda akan dibacakan oleh orang-orang sarjana, scholars, saya pikir kurang cukup. When Islam, ketika Islam masuk ke Asia Tenggara, Asia Tenggara sudah mempunyai Asia Tenggara sudah mempunyai beberapa agama untuk ribuan tahun sebelum Islam masuk. It was Asia Tenggara had already dominance of Hindu-Buddhist kingdom sampai abad 16, akhir 16. Therefore, talking about the contemporary peaceful Islamic society under the monarchy without any conflict, that's what you are talking about. Kerajaan Islam di Indonesia tidak punya konflik. Itu harus punya referensi kutipan cukup untuk memberikan legitimasi artikel Anda. Now, many Islamic organizations that participated in the freedom movement, mereka mewakili konsep-konsep, ide-ide yang beda sekali. Dan mereka mempunyai konsep tentang state, tentang negara bangsa, tentang agama, tentang politik, lain sekali. Nah, untuk artikel 4, kapitalisme dan demokrasi, by Ainur. Now, Ainur tries to find out the genesis of capitalism and democracy. This article is very theoretical, and Ainur must include, he should have included more theoretical aspects in that article. Now, if Ainur wants to write some other article, maybe for journalistic point of view, he must substantiate it with theories. Nah, dalam artikel ini, he is not mentioning any particular theory. Now, he tries to find out sumber atau muka, or the, what do you call that?
the genesis of capitalism and democracy. From where the capitalism and democracy starts. He also unearths is globalization that has given birth to capitalism. You know what he's talking about? He is blaming the democracy to give birth to capitalism. He looks at democracy through the prism of capitalism and finds that capitalism can influence democracy. Of course. Indonesia mempunyai konglomerat. Konglomerat saya tidak akan menyebutkan, tapi konglomerat ekonomi, konglomerat pedagang yang menggemudi politik negaranya. True. The author is looking at capitalism in the relative term. See, menurut saya, kita sudah punya kapitalisme di setiap bidang kehidupan kita. Benar? Without economy, we cannot talk. The relationship between two human beings, that always plays a very important role. If you see our society, economics is considered the mother of all the subjects. Because without economics, we cannot imagine our life. And that is the difference between human being and non-human being. Now, author tries to, I was not able to understand fully what he wants to convey, but it is very natural to find out that capitalism cannot be removed from a healthy economic system. Ya, China adalah negara komunis. China, PRC adalah negara komunis. Tetapi China juga adalah negara yang kapitalis, negara besar sekali di seluruh dunia. Mereka punya Alibaba dan ribuan kapitalis. In the end, he concludes that both complement each other. Kita tidak bisa membayangkan demokrasi tanpa economics, tanpa kapitalisme, dan kita tidak bisa membayangkan kapitalisme kalau tidak ada demokrasi. Inilah poin yang saya kurang setuju. Contohnya, China. China bukan negara demokrasi. China adalah negara yang punya dictatorship. Mereka tidak punya komunisme, tidak punya demokrasi, tidak punya apa-apa. Mereka hanya mempunyai dictatorship. Ya, dan artikel yang kelima, politik dan yang berbahasa manusia. Ditulis oleh Eric Darmawan. Dan saya sudah baca semua artikelnya. Dan saya menemui tidak ada referensi yang cukup untuk memberikan legitimasi pada artikelnya, pada hipotesisnya. Eric talks about the basic instinct of human language
and he analyzes human language scientifically used in different contexts. Now he cites an example of Aristotle and Plato's definition of human languages and analyzes it to understand the communication between government and citizens. Artikelnya menarik sekali. His points of view luar biasa, tetapi tidak mempunyai coherence. The clarity, what he wants to convey to the reader, I think kurang cukup. Tetapi idenya baik sekali. Tapi tidak punya kutipan cukup. Dan kalau tidak mempunyai kutipan cukup, referensi cukup, saya pikir itu hanya saja narasi saja. Dan artikel yang ke-6. Potensi zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang by Hatta Azuri. Baik sekali, dia memfokuskan tentang bidang zakat dan memberikan kesimpulan pada Kota Palembang, dan penelitiannya sudah dibatas pada Palembang. Now he talks about how Islamic philanthropic organizations are helping the government to reduce the poverty. He finds their crucial role in poverty alleviations. He also gives suggestions to the local government of Palembang how to engage with such organizations and NGOs to bring equality in the society. Saya pikir NGO seperti yang dia menyampaikan nama-namanya, Dompet Daufa, apa-apa yang lain-lain, mainkan peran penting dalam perkembangan negara kita. Ya, dan pemerintah harus akui mereka dan memberikan dukungan kepada mereka kalau mereka bekerja untuk merubahkan status kemiskinan dalam negara kita. Dan dia memberikan beberapa contohnya. Dan saya pikir dalam artikel ini kalau dia sudah memberikan rincian, the reference and information about each and every NGO, Islamic organization who are, who have been instrumental in alleviation of poverty in Palembang. Ya. Dan menggasah, artikel yang ke-7, menggasah kemampuan interpersonal by Ahmad Muamin. He talks about effective communication in order to get the desired work. He talks about different points of communication. Itu terkait dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan daerah. And he also talks about how
particular actor and actress and celebrity have thousands and millions of followers because they are, they make effective communication. I think he also, he doesn't have substantial reference on that. When we talk about the communication, pure communication, narratives, it all is related to the subject called linguistics. Phonetics, I think their communication is not only through social media. Their communication is done through their other professional attributes. Karena mereka sudah ada salah satu orang punya keterampilan untuk menjadi penyanyi yang terbesar di seluruh Indonesia, dan dia mempunyai banyak penganut followers. They love them. Seperti Shah Rukh Khan, Kajol, Amir Khan. Yeah, they have millions of followers. Not because whatever they write. Tidak seperti apa yang mereka menulis di Twitter, Instagram, ada luar biasa followers liking ya. Not because of what they write. Because of their keterampilan sebagai seniman. Ya. Saya pikir itulah cukup yang saya sudah menyampaikan tentang buku itu. Saya sudah setiap artikel beberapa kali, saya tidak tetapi dalam waktu ini, dalam 3 halaman, 4 halaman, saya tidak bisa menyampaikan setiap ide-ide yang pengarang mau menyampaikan kepada pembaca. Kalau ada kekurangan atau kekerasan yang saya sudah menyampaikan kepada pengarangnya, saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gautam Gumarja. Benar-benar luar biasa kritik-kritik untuk kita semua di sini, untuk dosen-dosen yang sudah menulis Biang Lala Politik dan Sanjakala Kedaulatan ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yang ketiga, yaitu Bapak Rizky R. Sigit. Nah, sebelum memaparkan materi, saya juga akan terlebih dahulu membacakan CV beliau. Jadi, beliau ini bernama lengkap Rizky Rinanto Sigit, lahir pada tanggal 24 April 1971. Beliau merupakan Head Operation Manager untuk situs media lingkungan monggabai.co.id. Nah, sekaligus dosen pasca sarjana Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Shahid Jakarta. Beliau merupakan sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB dari tahun 1990 sampai 1995. Lalu dilanjutkan dengan Master Manajemen, Magister Manajemen Agribisnis IPB pada tahun 1996 sampai 1997. Selanjutnya beliau juga menyelesaikan studi doktoral pada bidang ilmu komunikasi di Universitas Shahid Jakarta. Beliau ini merupakan pendiri Rekam Jejak Alam Nusantara. Lalu mereka juga anggota dari Non-Timber Forest Product Region for South and Southeast Asia. Lalu mereka juga pendiri Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Hutan Indonesia, anggota Perkumpulan Kaum Telapak, dan anggota Kelompok Pecinta Alam Lawalata IPB.
Nah, ada sangat banyak penelitian dan proyek yang dilakukan oleh beliau ini dari tahun 1999 hingga sekarang. Tetapi ini yang masih berjalan saat ini adalah Project Coordinator Media Fellowship and Engagement for Media Journalists. Benar ya, begitu ya Pak Rizky? Phase 2, HIFOSI. Nah, untuk Bapak Rizky, kami persilakan untuk memaparkan materi yang dilihat dari sisi komunikasi lingkungannya. Baik, terima kasih Mbak Vera selaku moderator acara ini. Salam hormat saya untuk rekan-rekan semuanya, khususnya saya sampaikan kepada Prof. Isomidin selaku Guru Besar Pemikiran Islam dan Dekan Fakultas Fisip UIN Raden Patah Palembang. Kemudian yang terhormat, an honor to meet with you, Dr. Gautam Kumar dari Universitas Jawaharlal Nehru di India. Kemudian juga kolega saya, teman saya lama, yaitu Dr. Dian Rizal, yang telah mengundang saya dalam acara ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke UIN Raden Patah di Palembang. Saat ini kita jumpanya lewat Zoom karena kondisinya memang kurang memungkinkan untuk berkunjung secara langsung ke Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Jadi saya akan memberikan beberapa respon saya seperti yang diminta oleh panitia dalam kesempatan ini. Ini adalah suatu hal yang menurut saya menarik, apa yang telah disajikan oleh rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, yang telah memberikan bunga rampai penulisannya di dalam sebuah buku yang menurut saya ini sangat menarik. Jadi izinkan saya nanti untuk membahasnya secara lebih general tentang isi buku ini, dan nanti mungkin saya akan memberikan semacam saran tindak lanjut ke arah mana yang menurut saya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Saya juga sekaligus mohon izin ya untuk off cam, sementara saya untuk memaparkan beberapa masukan saya dan juga resensi mungkin ya, nanti yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah sebuah catatan kecil sebenarnya setelah saya membaca buku Biang Lala Politik dan Senjakala Kedaulatan yang disusun oleh dosen FISIP ya, dari UIN Raden Patah. Dan kalau saya tidak salah ini ada sekitar 25 orang yang telah menuliskan buku ini. Jadi secara umum saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada para penulis buku ini, karena memang proyek untuk menulis buku itu memang susah. Saya paham sekali bahwa mengumpulkan banyak tulisan-tulisan dari banyak orang dan juga pemikiran, ya, apalagi ini topiknya sangat lebar gitu ya. Menurut saya ini adalah suatu energi yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu yang khususnya melakukan editing dalam menyusun buku ini. Saya paham sekali karena saya juga sudah beberapa kali menjadi editor dalam penulisan buku, dan satu hal yang paling sulit adalah bagaimana membangun buku itu menjadi sebuah bunga rampai yang hidup dan selanjutnya juga enak dibaca oleh para audiensnya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya melihat bahwa topik bahasan dalam buku ini memang seperti tadi saya sudah sebutkan, ini sangat lebar sekali. Wide angle kalau saya boleh bilang. Ini mencakup politik, gender, komunikasi, budaya, dan lingkungan. Dan setelah saya cermati dari artikel-artikel yang dibuat, itu dikemas dalam konteks kekinian di Indonesia. Jadi ini mencoba mencari atau menarik sebuah simpulan apa yang dicermati oleh masing-masing penulisnya, kemudian dikelompokkan, dikategorisasikan dalam topik-topik yang sudah saya sebutkan tersebut. Memang tentu saja ini mencerminkan bagaimana
positioning dari penulisnya selaku staf pengajar di UIN Raden Patah. Sehingga dengan demikian tentu saja ada hal-hal unik ya yang menurut saya menjadi awal untuk melakukan observasi atau menyoroti berbagai permasalahan yang ada. Misalnya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Dekan bahwa FISIP ini juga memiliki hal yang khusus, yaitu dalam studi Islam. Gitu. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Gautam, itu mencerminkan dari sisi pandang paradigmatik seperti itu. Hal yang lain yang saya lihat juga bahwa buku ini juga kaya dengan landscape persoalan. Jadi kalau rekan-rekan nanti sudah mendapatkan buku ini akan ada banyak ragam topik yang ditulis, ya, atau melihat dari sisi geografisnya itu dari tingkat tapak, tingkat regional, tingkat nasional, hingga internasional. Ya. Jadi dari tingkat tapak itu melihat, menyoroti situasi yang ada dalam masyarakat yang ada di tingkat akar rumput. Ya. Kemudian juga di Palembang itu banyak sekali tulisan-tulisan mengenai bagaimana menyoroti persoalan yang ada di Sumatera Selatan dan juga khususnya kota Palembang. Nasional jelas dan hingga internasional. Ya. Jadi ini mencerminkan bagaimana para penulis buku ini memiliki perspektif yang menurut saya kaya wawasannya. Gitu. Jadi tetap update dengan situasi internasional sekalipun. Gitu. Tidak saja di Indonesia, tapi juga mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana masalah-masalah yang timbul di negara-negara tetangga. Contohnya Myanmar, gitu ya, yang saat ini juga sedang bergejolak. Dan mencoba mengkomparasikan mungkin dengan situasi yang ada di Indonesia. Nah, ini menurut saya menarik ketika kita coba lihat bunga rampainya. Dan di situ menurut saya juga menjadi suatu dinamika penting ketika nanti coba dibangun sebagai satu koherensi yang utuh gitu loh. Sebenarnya buku ini pada akhirnya mau bicara tentang apa sih kan gitu ya. Itu kan kalau kita melihat dari sisi bunga rampai maka itu nanti akan menjadi sebuah simpulan atau sintesa dari ide dari proyek penulisan ini. Kemudian saya juga menjumpai bahwa hasil observasi empiris itu adalah yang paling kuat yang ditampilkan dalam buku ini. Misalnya hasil studi atau misalnya hasil pengamatan visual gitu ya, atau berperilaku atau melakukan interaksi dengan masyarakat. Nah, itu menjadi bahan baku penting yang kemudian dicoba untuk diangkat oleh para penulisnya. Gitu. Nah, di sisi lain saya mencoba melihat bahwa buku ini juga memiliki format yang keluar dari pakem, tanda kutip ya, keluar dari pakem penulisan ilmiah. Ya. Dia coba untuk melihat keluar dari tanda kutip kebekuan yang ada di dalam tulisan-tulisan ilmiah dengan mencoba menuliskannya dalam format yang lebih ramah pembaca. Seperti apa itu? Tentu saja ditulis dengan bahasa yang coba untuk disesuaikan dengan mungkin membaca umum gitu ya, sehingga orang tahu sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan oleh penulisnya gitu. Jadi saya juga melihat bahwa frase-frase yang ditulis dalam buku ini cukup mengalir lancar dan tidak melupakan esensi pemikirannya. Nah, itu yang saya coba untuk tarik benang merahnya. Tentu saja ini suatu hal yang menurut saya juga perlu effort ya, kerja keras dari Bapak Ibu penulis, karena memang diakui para peneliti itu kadangkala juga memiliki kesulitan pada saat dia diminta untuk membuat tulisan yang sifatnya lebih populer. Tulisan yang sifatnya dapat dipahami oleh publik yang tidak mungkin tidak punya latar belakang di dalam ilmu tersebut. Contohlah misalnya kalau saya orang politik gitu ya, saya pakar komunikasi politik, itu pembacanya itu misalnya bukan yang punya latar belakang tersebut, maka pasti ada gap pengetahuan dan pemahaman
knowledge gap di situ, yang kemudian itu harus dijembatani. Saya melihat bahwa para penulisnya coba untuk masuk ke ranah tersebut. Nah, nanti di situ saya akan coba untuk lebih berikan pengamatan saya. Ketika kita sama-sama belajar, menurut saya melakukan pendekatan-pendekatan meloncat gitu ya, beyond gitu, dari apa yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita, gitu. Dalam tugas kita sebagai dosen atau sebagai pengajar. Nah ini izinkan saja untuk secara semantik ya melihat dari judulnya dulu gitu ya. Nah ini beberapa hal yang saya catat gitu ya. Judul buku ini adalah Biang Lala Politik dan Senjakala Kedaulatan. Ini menarik menurut saya judulnya. Ini cukup membuat saya berpikir, maksudnya larasnya kemana ya kalau judulnya seperti ini gitu. Jadi saya ketika saya menjumpai buku seperti ini, maka saya coba untuk mencerna dulu, maksud judul ini apa gitu. Nah, saya menjumpai bahwa kata biang lala itu dipakai sebagai kata yang sifatnya tidak umum ya. Biasanya orang melakukannya adalah pelangi ya, memilihnya kata pelangi begitu ya. Nah, kalau kita milihnya biang lala. Ternyata biang lala itu terambil dari bahasa Melayu. Ini menarik gitu. Artinya ada perspektif tertentu yang menunjukkan bahwa akar budaya dari orang yang mencoba untuk menyampaikan ini tentu saja tidak akan lepas dari budaya asalnya, budaya Melayu. Itu menurut saya secara tersirat ini akan muncul seperti itu. Biang lala. Biang lala. Ini jarang sekali kita akan jumpai dengan kata-kata tersebut. Nah, terus apa politik itu? Politik, kalau saya melihat dari pemikiran Aristoteles, ya, seorang filsuf Yunani, hidup sekitar 2.500 tahun yang lalu, dia bilang bahwa politik itu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi tujuan politik itu bukan hanya untuk mencapai hal-hal yang sifatnya politik praktis, tapi lebih jauh lagi, politik itu adalah alat atau usaha yang dilakukan untuk membangun suatu tatanan kebaikan yang ada di tingkat citizen atau warga negara. Ya. Itu yang saya tangkap. Yang berikutnya senjakala. Atau kalau disingkat itu biasanya namanya senja. Nah, sebagai orang komunikasi, saya melihat bahwa senjakala ini dia memiliki konotasi tertentu. Jadi kalau arti denotatifnya itu senjakala itu menunjukkan waktu petang ya atau hampir gelap pada saat matahari ya itu akan digantikan oleh bulan, siang digantikan oleh malam, maghrib ya era maghrib lah gitu. Jadi senja itu seperti itu. Matahari tidak akan terlalu terang, tapi dia masih ada. Meskipun mungkin cahayanya sudah redup dan sudah merah begitu ya, tidak seperti matahari pukul 12 siang. Nah, itu denotatifnya, tapi konotatifnya apa? Konotatifnya itu adalah sesuatu yang bakal hilang atau tergusur dengan pergantian era atau masa. Di sini ada suatu perubahan, ya, ada suatu perubahan di mana kita menjadi objek yang mau nggak mau itu ada atribut dari luar atau hal-hal dari luar ya di luar nalar kita, di luar kemampuan kita yang kemudian itu mempengaruhi dari peristiwa itu. Ini senjakala. Contohnya, ketika kita menggunakan kata senjakala, kita akan bicara misalnya senjakala kebebasan pers, begitu, atau senjakala masa demokrasi. Nah itu konotasinya jelas gitu ya. Ini bahwa ada sesuatu yang kemudian nanti akan hilang, sesuatu yang nanti akan berubah. Nah itu yang saya pikirkan. Ya. Kalau misalnya ada yang salah, mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Nah, yang terakhir adalah kedaulatan. Saya mengambil dari lebih lengkapnya kedaulatan rakyat. Gitu. Jadi kita bicara tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasanya, gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi alam pikir dan dasar dari negara-negara demokrasi.
Nah, ketika kita mengambil keseluruhan konteks dalam judul ini, maka dapat terbayangkan bahwa buku ini coba untuk mengumpulkan gitu ya, mozaik-mozaik pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan politik, dan sekaligus juga mencoba menampilkan bagaimana kekhawatiran akan praktek-praktek yang saat ini terjadi, khususnya demokrasi. Jadi dia harusnya bicara tentang dialektika, bicara tentang tarik-menarik argumen, praksis kekuasaan, praksis pemikiran di tataran masyarakat, di tataran elit, ya, struktur yang ada, yang kemudian coba untuk dilihat oleh para penulisnya. Nah, ini menurut saya suatu hal yang berani, dan menurut saya juga perlu dikasih apresiasi ketika judulnya diambil demikian. Ini saya nggak tahu siapa yang buat judulnya, mungkin editornya, ya, atau mungkin penulisnya, gitu ya. Tapi menurut saya ini judulnya cukup memancing keingintahuan kita untuk membaca. Nah, berikutnya adalah hal lain yang ingin saya sampaikan adalah masalah fenomena. Ini terkait dengan bagaimana para penulis ini coba untuk menampilkan situasi yang ada. Nah, pertama saya ingin ajak diskusi mengenai satu pertanyaan tentang mengapa atau why. Nah, menurut saya ketika kita masuk dengan pertanyaan ini, dia akan mengantarkan kita kepada suatu realitas yang ada di balik sebuah penampakan atau fenomen, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan kajian atau refleksi terhadap suatu persoalan. Nah, di sini tentu saja para penulisnya coba untuk mendalami lebih jauh, ada makna apa di balik pertanyaan itu. Istilahnya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Gautam, adalah melihat adanya gap antara apa yang dilihat dengan sesuatu yang harusnya tampak sebagai bentuk ideal atau idealnya. Nah, itu yang namanya adalah episteme. Jadi Anda bisa melihat, bisa membayangkan bahwa ketika Anda melakukan observasi, di situ ada perbedaan. Nah, itu yang menarik menurut saya ketika nanti diletakkan dalam makna dialektisnya. Ketika kita bicara, ketika kita melihat, ketika kita menganalisis sebuah kasus, itu muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Saya tertarik sekali ketika kita memulai dengan kata why, alih-alih dengan kata what. Ketika Anda masuk dengan kata what, penjelasannya yang akan Anda peroleh, atau eksplanasinya yang akan muncul atau mewarnai dari analisis yang Anda lakukan. Tapi ketika kita bertanya tentang why, di balik sebuah fenomena, yang muncul adalah pendalaman makna. Gitu. Nah, nanti kita akan cek saja, apakah tulisan ini lebih banyak ke why-nya atau ke what-nya. Gitu. Ya. Nah, berikutnya, masalah worldview. Masalah worldview, ya, ini yang akan mengantarkan tentang pendekatan paradigmatis yang akan digunakan. Bagaimana Anda mencoba untuk masuk dan memperkaya diskursus, memperkaya khasanah, ya, dari hal-hal yang mungkin saat ini tidak menjadi perbincangan publik. Nah, ini menurut saya sebagai peneliti maupun dosen, staf pengajar itu ini dapat dijadikan entry point. Ketika para peneliti sosial itu menggunakan paradigma pendekatan yang khas, yang namanya worldview. Karena worldview bagi saya itu dia akan menghantarkan kita kepada paradigma pemikiran. Anda akan gunakan paradigma pemikiran yang seperti apa. Nah, dari sana saya melihat bahwa kita akan masuk ke dalam bentuk eksplorasi.
relasi asosiatif atau hubungan ya antara sebab dengan akibat. Gitu. Nah, itu yang dapat dilihat dari dua konteks menurut saya. Jadi konteks pertama adalah konteks dunia ilmiah dan yang kedua konteks praksis. Karena penelitian yang baik dia harus memiliki manfaat teoritis, pertama itu. Yang kedua manfaat praktis dan yang ketiga manfaat sosial. Akan menjadi percuma saja kalau tulisan kita itu tidak memiliki manfaat sosial, gitu. Apalagi kita adalah peneliti sosial. Tapi sebaliknya, tulisan atau artikel yang terlalu memberikan tekanan kepada manfaat sosial atau manfaat praktisnya, sayang saja ketika dia tidak memberikan manfaat kepada keilmuan. Nah, itu yang kemudian harus dikombinasikan dengan beberapa misalnya referensi, bacaan, literatur gitu ya, yang kemudian dijadikan bahan acuan ketika Anda melakukan analisis. Nah, lebih lanjut, saya melihat bahwa nanti makna yang digali itu harus tersaji dalam bentuk konstruk. Konstruk baru yang nanti dapat diuji lewat bangunan, pemikiran namanya premis. Nah, ini saya juga sebagai staf pengajar di Pasca Ilmu Komunikasi Sahid, karena kita adalah forum ilmiah, gitu ya. Saya pun kebanyakan menjumpai bahwa mahasiswa yang sedang menyusun tesis, bahkan sedang menyusun disertasi, itu kesulitan dalam menentukan apa yang menjadi konseptualisasi teoritis mereka. Mahasiswa kesulitan dalam membangun yang namanya konstruk. Belum kalau kita bicara hubungan relasi antar konstruk yang disebut sebagai premis. Nah, ini memang perlu diasah, tidak bisa muncul dari tiba-tiba. Dari mana dia muncul? Menurut saya dia muncul dari bagaimana kita mengamati, mengobservasi, atau melakukan tinjauan literatur, gitu ya. Atau kemudian muncul dari sebuah teorema yang bisa diuji cobakan, atau mungkin juga dapat muncul dari pengalaman metafisik. Macam-macam ya sumber dari konstruk itu. Nah, ini yang menurut saya ketika dituliskan di dalam buku ini, itu yang harus dijadikan semacam ajang latihan buat para penulisnya. Konsep apa atau konstruk apa yang ingin saya sajikan kepada pembaca saya untuk menguji cobakan suatu relasi hubungan yang kemudian nanti berasosiasi dengan makna sebab akibat gitu. Nah, tadi saya tidak akan membahas satu persatu ya, karena memang waktunya terbatas gitu. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang memang sifatnya mungkin perlu didalami lagi oleh para penulisnya. Nah, ini dia. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kelemahan dalam dunia ilmiah kita adalah masalah melihat atau merefleksikan persoalan. Nah, ini menurut saya ini bisa kita kaji dari sisi filsafatnya. Nah, kalau saya mengajak kita diskusi tentang ontologinya, tentang hakikat keberadaan, ya, atau eksistensi dari being atau dari ada, yang nanti dia akan membangun namanya struktur realitas. Ya, ini agak sedikit ilmiah sih diskusi kita ya, tapi saya rasa pas karena ini memang audiens kita, diskusi kita, workshop kita ini kan banyak diikuti oleh mahasiswa maupun pengajar ya, jadi memang saya coba untuk menarik benang merahnya ke sana. Nah, kembali lagi ke masalah tadi struktur realitas gitu. Ketika Anda menggunakan suatu paradigma pendekatan tertentu, Anda bisa saja melakukan kritik terhadap suatu persoalan. Gitu. Bagaimana caranya? Itu bisa dilihat dari struktur relasi kuasa yang ada. Misalnya seperti itu. Bagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Gautam, misalnya ada persoalan dialektis antara agama dengan negara. Pasti dalam sisi praksisnya itu pasti ada dinamika gitu ya. Nah, itu yang menurut saya sebagai peneliti sosial itu bisa dicermati oleh bidang ilmu di FISIP ya, ada komunikasi, ada politik, ada sosiologi dan sebagainya. Termasuk tadi juga ada ilmu agama gitu ya. Kemudian kita bisa melihat yang kita bisa bangun hipotesisnya gitu. Yang kita bisa bangun nanti uji konsepnya gitu. Seperti apa?
dalam sintesanya nanti Anda bisa menampilkan apakah ini suatu konfirmasi terhadap teori yang sudah Anda lihat, atau memodifikasi, atau bahkan menyangkal dari teori yang Anda gunakan. Bisa saja dalam konteks Indonesia, dengan budaya yang memang berbeda, itu konteksnya bisa berbeda dengan apa yang dibuat dalam oleh para pemikir begitu, oleh para scholar di luar negeri, dengan konteks budaya yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Abad 19, abad 20 dengan abad 21 itu pasti beda. Gitu. Konteksnya beda, tapi mungkin ada esensi yang bisa diambil. Dalam arti kita akan bicara tentang sebenarnya di balik itu idenya apa, idosnya apa. Gitu. Yang berikutnya saya coba untuk melihat dari historical situatedness-nya. Nah ini akan membantu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ke depannya, para penulis juga, untuk jadi alat untuk melakukan interpretasi. Nah, jadi fenomen tadi itu, yang tadi sudah saya singgung, itu bisa didekati dengan bagaimana kita melihat persoalan dengan perspektif historis. Ya, bukan hanya mencatat, tetapi juga historical situatedness-nya. Situasi historisnya seperti apa. Karena ini berhubungan dengan konteks. Teks itu pasti akan related dengan, atau berelasi dengan yang namanya konteksnya. Gitu. Nah, di situ akan dapat kita gunakan untuk menarik sintesa persoalan. Nah, kalau orang komunikasi itu menggunakan salah satu tools-nya adalah hermeneutik. Jadi misalnya kita melihat bagaimana suatu teks itu diinterpretasikan karena dia punya jarak ruang dan waktu. Ini menurut saya juga menarik ketika kita dalam melihat peristiwa, itu kejadian yang mungkin sudah pernah terjadi, kita coba untuk melihat lagi, menggali lebih dalam lagi. Sumatera Selatan, gitu. Saat ini seperti apa, beberapa dekade yang lalu seperti apa, dalam peristiwa sosiologisnya seperti apa, ada hal apa yang kemudian menjadi suatu peristiwa yang kemudian bisa dijadikan sebuah studi. Itu namanya historical situatedness. Yang berikutnya adalah tadi, saya menyarankan proyek Biang Lala ini bisa jadi pintu masuk untuk membangun kajian bersama, lintas ilmu, di para pengajar di FISIP UIN Raden Patah, dengan cara melakukan grounded research. Ini yang saya sarankan sebagai bentuk rekomendasi saya ke depannya. Nah, jadi temuan-temuan empiris itu akan memperkaya bagaimana kita membangun konsep teori. Nah, itu yang namanya nanti kemudian jadi grounded research. Temuan-temuan empirik nanti akan di cross check dengan temuan Jadi ini nanti akan menjadi suatu kajian ilmu baru. Kajian yang benar-benar baru, yang benar-benar update gitu ya. Tidak hanya terkungkung dalam satu disiplin ilmu, tapi nanti bisa menjadi satu resume besar gitu ya, narasi besar tentang sebuah peristiwa dalam konteks budaya, politik gitu ya, komunikasi juga, gitu. Sosiologis juga, gitu. Antropologis juga, gitu. Yang memang menjadi bahan dari fokus dari rekan-rekan di FISIP. Nah, ini juga sebenarnya self kritik buat saya juga. Jadi memang sebagai pengajar, ini kita kadang-kadang melupakan budaya akademik. Kita memang lebih sibuk kepada hal-hal yang sifatnya administratif, mengajar mahasiswa begitu, atau membimbing mahasiswa gitu ya, atau mungkin melakukan riset-riset terapan gitu ya, yang harus memang memenuhi standar-standar begitu ya, dan lain-lain begitu ya. Nah, satu hal yang kita lupakan adalah kita lupa bahwa budaya perguruan tinggi itu sebenarnya kan diarahkan kepada pusat kajian. Jadi bukan cuma pusat kajian dalam arti yang kita pahami sekarang, tapi benar-benar dia menjadi sebuah diskursus di antara para pegiatnya. Gitu. Nah, saya bayangkan misalnya nanti FISIP UIN gitu, harusnya bisa jadi salah satu mazhab
baru dalam pemikiran, misalnya keagamaan yang lebih update gitu, dikaitkan dengan konteks yang sekarang ada. Nah, ini tantangan Bapak Ibu semuanya, karena saya juga melihat bahwa dari resume yang menulis itu kan, banyak kan tadi juga disebutkan oleh Mas Jen, banyak muda-muda, dosen-dosen muda, gitu, S2, gitu ya, mungkin bentar lagi akan jadi doktor, mungkin sudah melanjutkan studinya. Nah, itu menurut saya menarik kalau kita bisa jadikan ini sebagai suatu pergumulan, gitu ya, pergumulan yang bisa kita angkat, gitu. Nah, di Indonesia memang ini yang harus kita kembangkan. Budaya mengkaji ini yang sangat jarang. Yang ada memang secara individual memang sudah ada, tapi secara kelompok mazhab-mazhab pemikiran ini yang harus dikembangkan. Dan harusnya seperti layaknya misalnya pemikir-pemikir ideologis zaman dulu, maka perguruan tinggi itu harusnya mampu berkontribusi dalam hal ini. Gitu. Ya ini tadi yang sudah saya sebutkan, ini bukan hanya untuk visit UIN, tapi juga self-kritik buat saya, karena memang sebagai tenaga pengajar gitu, kita juga kadang-kadang karena banyaknya beban yang harus dilakukan, yang ini menjadi prioritas nomor sekian gitu ya, jauh bukan prioritas nomor 1 gitu. Apalagi Bapak Ibu pasti ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Tapi ini menurut saya penting untuk kita diskusikan dan mungkin ke depannya bisa terwujud, itu harapan kita semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa saran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi kan sudah bilang di awal bahwa saya nggak bisa memberikan satu persatu review saya kepada para penulis. Jadi saya coba untuk menarik sebuah kesimpulan dari buku Biang Lala ini. Ini dari hasil pengamatan saya, gitu. Nah, yang pertama, kalau saya sarankan dalam buku ini perlu ada sintesanya. Simpulannya jadinya seperti apa, gitu. Nah, beberapa tanpa menyebut nama, beberapa artikel yang saya baca itu sifatnya masih descriptive view. Jadi masih menggambarkan kondisi, masih mengamati, masih melakukan observasi, ya. Yang menurut saya ini masih bisa diperdalam kembali. Nah, kalau ada sintesisnya, ini akan menjadi menarik, gitu ya. Persoalan kajian-kajian tadi bidang budaya, bidang politik, bidang komunikasi, dan lain-lain, itu menurut saya menarik kalau ada sintesanya yang kemudian ditampilkan dalam buku ini. Gitu. Mungkin nanti di chapter terakhirnya bisa jadi sebuah sintesa. Persoalannya apa sih? Akhirnya jadinya ketika sudah banyak bicara tentang banyak hal, gitu, lalu apa? Gitu. Lalu apa yang bisa kita simpulkan sebagai sebuah solusi atau rekomendasi kepada para tinjauan baru kepada masalah tadi, relasi-relasi yang berhubungan dengan berbagai topik tadi, maksudnya dari struktur kekuasaan, kemudian juga mungkin analisis yang lebih kritis terhadap suatu persoalan dan lain-lain. Nah, tapi itu monggo saja. Jadi apakah nanti ini kan sifatnya rekomendasi ya, saran dari saya. Apakah itu nanti bisa jadi kerja-kerja lanjutan ya, yang bisa ditampilkan dalam buku ini, atau nanti akan dibuat dalam buku yang lainnya, gitu, atau buku barunya. Gitu. Jadi kita nggak, tadi juga Pak Dekan udah bilang bahwa tiap tahun kalau nggak salah, atau tadi Pak Yen yang sudah bilang bahwa setiap tahunnya akan ada buku-buku seperti ini. Mungkin buku-buku yang akan diterbitkan berikutnya tidak dari nol lagi, tetapi bisa berasal dari bahan baku yang ada dalam buku ini, tapi dengan lingkup kajian sintesisnya, gitu. Tentu saja dengan topik-topik terpilih, gitu ya, dan kajian yang akan lebih fokus. Nah, tadi kan ada 25 orang pengarang, itu banyak, gitu ya, bisa aja dibuat dalam sebuah model FGD untuk mencari keterkaitan, untuk mencari relasinya, hubungannya, gitu. Menurut saya nggak ada salahnya juga kalau misalnya nanti ke depannya tim editor atau tim proyek buku ini dan penulisnya itu bisa membuat sebuah FGD gitu, tentang topik-topik tertentu yang pada akhirnya nanti bisa diberikan masukan, bisa diberikan
respon oleh rekan-rekan yang lain. Jadi sifatnya lebih internal saja gitu. Nanti ke depannya bisa memunculkan rencana next-nya apa nih gitu. Berkelanjutannya apa nih gitu. Nah, itu menurut saya nyambung dengan tadi idenya Pak Dekan dan juga Pak Wakil Dekan. Nah, yang berikutnya ini menarik menurut saya adalah ketika buku ini mencoba membangun yang namanya esai. Esai itu adalah buah pikir, opini. Saya selaku program manajer Mongabai itu sering mendapatkan kiriman dari pembaca esai itu dalam bentuk opini gitu ya, yang mereka pasti punya perspektif yang berbeda dengan orang lain karena memang dipengaruhi oleh pengalamannya, oleh background studinya gitu ya, observasinya dan lain-lain gitu. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dibudayakan juga. Menulis esai gitu. Nah, jangan lupa bahwa kultur menulis itu juga harusnya jadi budaya akademik dan memaparkannya kepada publik. Orang saya di kemudian hari mungkin kedepannya kita bisa membangun atau menyajikan tulisan-tulisan ini dalam media. Reviewnya bisa disampaikan dalam media, dalam esai-esai yang ada di media, gitu ya. Atau publikasi lain. Karena memang tugas kita sebagai staf pengajar memang kita juga harus lewat jurnal ilmiah. Gitu. Jujur saya memang sedikit sekali jurnal ilmiah saya karena memang saya disibukkan dengan kerja profesional saya. Nah, tapi memang ini menjadi tanggung jawab kita. Secara keilmuan kita juga harus bangun publikasi ilmiah. Tapi tentu saja saya pikir dari hasil publikasi ilmiah tersebut atau jurnal ilmiah tersebut itu bisa juga dibuat dalam bentuk format yang lain yang sifatnya populer, ilmiah populer, yang mengkaji topik-topik aktual yang ada begitu ya. Menurut saya itu bisa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jika ada yang mau kontak saya, silakan di nomor WA saya. Dan jika ada yang mau didiskusikan, baik saya sebagai program manajer Mongabai Indonesia maupun saya sebagai staf pengajar di Pasca Universitas Sahid, jika kita nanti ada mau kolaborasi kerjasama, saya persilahkan. Jika misalnya dari rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti diskusi ini, ada yang mungkin nanti ke depannya mau kuliah di Universitas Sahid, gitu ya, menjadikan S2-nya atau S3-nya di ilmu komunikasi, ya tentu saja nanti Anda mungkin bisa jumpa dengan saya gitu untuk kita diskusi. Gitu. Ya, jadi itu mungkin kata penutup saya. Jadi ini bukan perjumpaan pertama, tapi saya harap nanti kita bisa melanjutkan diskusi kita di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky R. Sigit. Pemaparan yang benar-benar terperinci banget ya dan mudah dimengerti oleh seluruh peserta webinar hari ini. Nah, demikianlah pemaparan dari ketiga pemateri kita, dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kali ini ada ini ya. Oke, ada pertanyaan Pak dari Bapak Yulion. Pak Yulion ingin bertanya, silakan Pak Yulion. Oh, mau memberikan. Oke, mohon maaf. Ini ada tanggapan dari Pak Yulion. Beliau mau memberikan tanggapan. Silakan Pak Yulion. Tulisannya Regen namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada 3 narasumber pada hari ini yang sudah banyak sekali memberikan
analisa, kritik, dan masukan atas tulisan-tulisan Bunga Rampai, Biang Lala Politik dan Senjata Kedaulatan. Terima kasih kepada Pak Dr. Rizky Sigit dari Mongabay Indonesia, Pak Dr. Gautam Kumar, beserta juga Pak Dr. Yan Rizal. Sebenarnya bukan bertanya, tapi mungkin saya sedikit mewakili dari editor bersama Pak Yan, ingin sedikit menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait Bunga Rampai ini. Tadi banyak sekali masukan dari Pak Dr. Gautam terhadap artikel-artikel sudah dibedah dengan sangat menarik dan memberikan banyak perspektif baru buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Begitu juga tadi dari Pak Rizky Sigit dari Mongabay Indonesia memberikan beberapa apresiasi atas tulisan ini dan juga memberikan kritik yang sangat membangun, dan ini menjadi catatan penting dan menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi teman-teman, khususnya teman-teman di FISIP Unadani Kota Palembang untuk terus giat menulis, untuk terus bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita dalam bentuk yang sangat sederhana dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam seperti itu. Karena biasanya akademisi, para dosen, bahasanya ketika dalam jurnal itu sangat melangit sekali, sehingga terkadang banyak kritik atas kontribusi para akademisi atas fenomena-fenomena dalam masyarakat yang tidak bisa diterima ataupun tidak bisa dicerna secara umum oleh masyarakat awam. Ini kritik yang sangat membangun dan catatan-catatan penting yang yang bisa kami perbaiki ke depannya. Ada satu hal yang penting juga yang ingin kami sampaikan. Memang kita bersama-sama mengumpulkan tulisan ini, dan sebagian besar tulisan memang bukan by riset ya. Jadi ini murni dari opini karena memang ini adalah awalan. Jadi kita minta teman-teman untuk melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya di tingkatan lokal Sumatera Selatan, dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang sederhana berbentuk opini. Beberapa dimuat dalam di media online lokal maupun media nasional. Jadi ada beberapa tulisan memang yang awalnya itu adalah format by riset, ada laporan-laporan penelitian yang dipecah-pecah, tapi memang kebanyakan ini adalah pure esai ataupun opini dari teman-teman. Jadi ini awalan yang baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman penulis juga yang sudah memberikan kontribusinya, memberikan artikel-artikel, esai-esai, tulisan-tulisannya. Kedepannya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Gautam dan Dr. Rizky Sigit, bagaimana kita terus membangun tradisi menulis, dan bagaimana kita mampu memberikan kontribusi nyata dengan tulisan-tulisan yang mudah dan mampu dipahami oleh masyarakat awam, sehingga ide kita itu tidak hanya tertuang dalam jurnal yang pembacanya mungkin hanya beberapa ratus saja, tapi dalam bentuk buku, dalam bentuk Bunga Rampai, bahasa yang sangat sederhana, mampu memberikan banyak sudut pandang kepada para pembaca. Mungkin itu saja. Ini tadi permintaan dari panitia untuk menanggapi dari editor. Saya sebenarnya Pak Jan yang lebih layak untuk menyampaikan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada narasumber, khususnya Pak
Pak Gautam dan Pak Dr. Rizky. Semoga ini menjadi catatan kita bersama dan menjadi kritik yang membangun dan akan memberikan sesuatu yang lebih baik ke depannya bagi FISIP UIN Raden Patah Palembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi ada mahasiswa, dia seorang mahasiswa, Agusman Wahyudi. Beliau mau memberikan pertanyaan kepada Bapak Gautam dan Pak Rizky. Silakan, Agusman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agusman Wahyudi, mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi Universitas Dyah Hasan Bengkulu. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Pertama, pertanyaan saya teruntuk Bapak Dr. Rizky Sigit dan Dr. Gautam Kumar. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah ada limit atau batasan seseorang mahasiswa dalam pengerjaan karya ilmiah, dan apakah ada limit untuk seseorang profesional? Pertanyaan kedua saya mengenai referensi. Sebagai mahasiswa, kami dituntut untuk selalu memberikan referensi atau literatur paling baru. Faktanya, kami sangat susah untuk menemukan itu, Pak. Jadi pertanyaan kedua saya lebih prefer ke bagaimana cara mudah dalam pencarian literatur. Terima kasih. Oke, baiklah. Sepertinya pertanyaan pertama ini untuk Bapak Rizky dan pertanyaan kedua untuk Bapak Gautam ya. Siapa yang mau duluan jawab ini? Pak Gautam atau Pak Rizky? Pak Rizky pertama saja, nanti saya akan. Oke, Baik, Pak Rizky silakan. Ya, untuk Agus ya dari Bengkulu, selamat jumpa. Baik, jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi memang kita harus mendudukan dulu posisi kita sebagai peneliti dan juga sebagai mungkin profesional gitu ya. Memang ketika Anda menjadi peneliti, maka yang Anda harus lakukan adalah bagaimana Anda memilih yang namanya paradigma berpikir saya. Tadi worldview saya seperti apa. Gitu. Itu akan menunjukkan dari sisi mana penelitian Anda itu nanti akan dilakukan. Analisisnya seperti apa. Anda kan orang komunikasi ya, jadi saya melihat memang ada beberapa worldview yang bisa Anda gunakan. Pertama, misalnya Anda menggunakan kajian yang berhubungan positif, ya. Itu adalah suatu peristiwa atau proses pengamatan, kemudian nanti bisa melihat dari sisi ukuran sebab akibatnya, measurement-nya. Gitu. Yang kedua, bisa dari sisi yang disebut interpretif. Itu lebih subjektif, di mana Anda diminta untuk Anda membangun relasi yang baik dengan objek yang Anda teliti. Gitu. Jadi dari sana Anda bisa membangun namanya konstruksi, gitu. Konstruksi alam pemikiran. Yang berikutnya adalah kritik. Anda bisa melihat dari sudut pandang di mana sebuah relasi kuasa. Nah, itu tergantung Anda ya, nanti Mas Agus, terserah Anda. Nah, demikian juga, saya sebagai seorang jurnalis ya, atau seorang profesional dalam bidang media, saya tentu juga punya perspektif pemikiran saya untuk mengkritisi suatu masalah yang ada. Gitu. Nah, di sini bedanya adalah ketika Anda harus melakukan atau menampilkan bahan kajian Anda, gitu Mas. Misalnya, tadi udah disebut-sebut ya di awal oleh Pak Gautam, oleh rekan-rekan yang lain, Pak Yen, Pak Dekan dan lain-lain, bahwa memang budaya akademik itu kita bicara tentang lewat data-data faktual yang disampaikan. Jadi bukan hanya dari pengamatan opini saja, tapi dia harus punya dasar, gitu kan ya. Nah, ini juga menjadi penting menurut saya ketika itu diingat. Artinya fakta-fakta yang Anda sudah jumpai itu nanti Anda harus cari pemahaman atau kajian teoritisnya gitu. Nah, itu mungkin beda dengan ketika saya menjadi seorang jurnalis yang memang
lebih kepada narasinya gitu. Supaya jangan terlalu istilahnya kaku gitu ya, atau nggak dimengerti oleh pembacanya gitu. Nah, itu yang maksud saya gitu ya. Jadi bagaimana dalam melihat gitu ya, Anda bisa meletakkan puisi Anda itu sebagai seorang peneliti kah atau profesional kah begitu ya, di mana Anda harus tahu. Nah, ini kembali lagi ya, kajian ilmu komunikasi. Siapa komunikan Anda? Siapa target yang Anda sasar untuk menjadi audiens Anda gitu. Nah, itu paling dasarnya kan itu ya, Mas. Kan kita menulis kan pasti inginnya dibaca oleh orang lain, bukan kita nulis kemudian kita baca sendiri kan. Nah, itu yang kemudian harus mewarnai semangatnya Anda untuk Anda membangun tulisan Anda, artikel Anda, esai Anda, buah pikir Anda gitu. Terasa itu aja dulu Mbak Vera untuk jawaban saya kepada Agus dari Bengkulu. Terima kasih. Mbak Vera masih di mute. Maaf Pak. Terima kasih Bapak Rizky. Silakan untuk Bapak Gautam untuk menanggapi pertanyaan dari adik kita, Agusman, tentang referensi tadi. Ya, terima kasih Agus. Saya pikir baik sekali untuk Anda untuk harus punya pengetahuan tentang research methodology. Anda harus bisa membaca. Anda harus membaca tentang research methodology, bagaimana Anda bisa melakukan penelitian. Dan pertama-tama Anda harus memikir pada tujuan penelitian. Aku tunjuk ya. 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 Ya, penelitian pertama-tama Anda harus punya tujuan tentang apa Anda mau melakukan penelitian pertama. Dan dalam penelitian itu, siapa ada yang sudah melakukan penelitian pada judul itu, pada topik itu. Nah, sekarang ini kita punya sumber yang besar sekali itu adalah Google. Pertama-tama, Anda bisa cari sumbernya dari Google. Dan dalam Google-nya ada ribuan jurnal. Pertama-tama, kalau Anda bisa mulai bisa menyeleksikan beberapa artikel dalam jurnal itu, dan ada beberapa sekolah jurnal, beberapa jurnal yang punya artikel, beberapa artikel satu pengarang, author. Dan yang kedua, Anda harus cari buku. Juga ada Google Books, beberapa buku, dan mungkin Anda bisa membeli buku atau cari buku di perpustakaan Anda, atau ada tidak ada. Dan Anda harus, ketika Anda membaca buku, karena ketika Anda sudah punya tujuannya, Anda pasti cari sumber-sumber yang Anda sedang, pasti menemui sumber-sumber dalam buku itu. Ketika Anda punya ketujuan penelitian ya yang netral. Ya. Ketika Anda sedang membaca bukunya dan Anda menemui poin-poin Anda yang Anda mau menyampaikan, Anda harus menulis poin-poin itu dan juga nama pengarang, nama rincian artikel itu, rincian jurnal itu. Nah, itulah kalau Anda seperti mulainya sekarang Anda di S2 ya? S2, Agus. S2. S1 Pak, mahasiswa. Oh, S1. Kalau di S1, saya pikir Anda lebih menciptakan pada membaca buku-buku artikel-artikel, dan Anda bisa mulai menulis sedikit-sedikit, seperti harian atau jurnal yang kecil-kecil ya, atau majalah, sebelum Anda mulai menulis artikel yang serius dalam jurnal Anda. Tapi sekarang baik sekali Anda sekarang punya banyak keinginan untuk tahu tentang penelitian ini. So this is the right time you start reading. Ya, kalau Anda mau melakukan penelitian contohnya tentang Undang-Undang Dasar Indonesia, tentang Pancasila. Untuk mau belajar tentang Pancasila,
Anda harus belajar dan membaca banyak buku tentang sejarah Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia secara negara bangsa muncul. Ya, latar belakangnya apa? Latar belakangnya masyarakat, sosio budaya, politik, semuanya, dan penjajahan Belanda. Semuanya Anda harus membaca dengan baik. Dan ketika Anda membaca bukunya, Anda harus menyebut poin-poin yang penting Anda mau melakukan penelitian di masa depan. Anda sering lihat seperti disampaikan Pak Rizky Sigit. Ada dua macam penelitian. Pertama-tama ada orang-orang sosial media atau yang menulis di harian surat kabar setiap hari. Ya, mereka punya penelitian yang superficial. Karena mereka tidak punya waktu untuk membaca banyak buku-buku dan sumber-sumber pertama, sumber yang kedua, sumber yang ketiga. Ya, primary, secondary, and tertiary sources. Dan mereka juga tidak mempunyai tujuan untuk penelitian. Karena mereka tidak punya waktu. Mereka hanya mencari data-data, informasi, dan terhadap informasi itu, pada dasar informasi itu, mereka menulis artikel. Ya. Dan kadang-kadang juga ada artikel-artikel seperti harian besar, seperti Kompas, Times Magazine, beberapa majalah-majalah yang besar sekali, itu juga di dasar pada penelitian yang serius. Ya, saya pikir cukup itu untuk Anda sekarang. Anda hanya perlu menciptakan pada studinya dan belajar beberapa buku yang pertama. Ya, satu. Dan kalau Anda punya kecenderungan untuk membaca banyak buku, dan mungkin baru di ketingkatan S2 dan S3 Anda akan belajar bagaimana Anda akan membaca buku. Ya, terima kasih. Oke, baiklah Pak Gautam. Gimana? Agusman, sedikit ada pencerahan ya dari penjelasan Pak Gautam dan Pak Rizky. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oh, malu ya. Oke, Pak Rizky, Pak Gautam, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi ini dari Ibu Reza Aprianti. Ibu Reza Aprianti, saya persilakan untuk bertanya di sini langsung saja sama kedua narasumbernya. Nggak apa-apa, Bu, silakan. Terima kasih kepada MC. Perkenalkan, nama saya Reza Aprianti, pada narasumber Pak Gautam dan juga kepada Pak Rizky. Menyimak dari pemaparan ataupun pembacaan dari judul buku yang sudah ditulis tadi, saya termasuk salah satu penulisnya, itu Bapak di sana, salah satu dosen komunikasi. Kalau untuk Pak Rizky kan sebenarnya pada catatan yang di akhir itu saya tertarik ada bagian FGD Pak ya. Pak Rizky menyarankan bahwasanya ada FGD lanjutan, khususnya ada dibuat poin per poin ataupun dipisahkan mungkin sub-sub temanya. Kebetulan kan di sini saya dosen komunikasi, jadi arahannya tadi mungkin next ke depan projectnya adalah dibuat nanti mungkin khusus buku tetap yang kajiannya ke komunikasi atau juga yang ke politik atau juga ke keagamaan supaya lebih fokus. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, di UIN ini distingsinya ataupun kekhasannya itu adalah Melayu, Islam Melayu. Jadi prodi khususnya di sini berusaha untuk menurunkan itu pada tataran prodi. Jadi kami mencoba untuk mencari apakah ada misalnya komunikasi Melayu bisa dijadikan ranah kajian baru, mengingat sekarang sudah mulai berkembang misalnya komunikasi kesehatan, komunikasi pariwisata atau lain sebagainya. Nah, mungkin apakah kedepannya cocok
ketika proyek buku itu mungkin lebih diarahkan ke kajian-kajian seperti itu untuk lebih memiliki distingsinya. Kemudian berikutnya untuk Pak Gautam dan juga Pak Rizky, mungkin ada tidak bentuk kerjasama lanjutan yang bisa yang bisa dipraktekkan mungkin bagi kami dosen supaya nanti kerjasamanya tidak putus saja sebatas reviewer buku ini. Mungkin apa ada kolaborasi penelitian atau seperti apa, saatnya seperti apa, ataupun celah-celah yang pernah kalau di universitasnya Pak Gautam mungkin pernah seperti apa bentuk kolaborasinya dengan federasi di Indonesia misalnya. Kemarin kan tadi saya dengar di CV-nya Pak Dr. Gautam ada dengan di Bengkulu, ada juga di Universitas Air Jawa, mungkin kiranya juga berkenan untuk kolaborasi dengan kami Bapak. Di sini kami akan menerima dengan senang hati kiranya Pak Gautam dan juga Pak Rizky juga berkenan untuk kolaborasi dengan kami. Itu saja Ibu Vera pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Reza. Saya persilakan untuk Bapak Gautam dan Bapak Rizky untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Reza. Pak Rizky duluan ya. Oke, silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Reza. Ya Bu, jadi yang pertama tadi masalah FGD ya. Jadi itu salah satu yang mungkin saran praktis saya buat kedepannya untuk tim yang menulis buku ini. Benar Bu, jadi emang kajiannya bisa dipilih saja, difokuskan saja. Tentu saja kalau dalam pemilihannya ya itu terserah kepada rekan-rekan di FISIP. Dan tadi terkait dengan komunikasi Melayu, ya tadi itu yang menurut saya Bu, itu menjadi penting karena kita memilih kekhasan gitu. Khas ya, sesuatu yang unik yang kemudian ditampilkan. Tadi saya juga sudah sebutkan bagaimana sebenarnya FISIP UIN ini bisa jadi semacam mazhab pemikiran ya, jadi scientific discovery-nya ada di situ. Nah, bagi saya yang seperti ini, budaya akademik yang seperti ini yang perlu kita munculkan, Bu. Jadi sering berdiskusi, membangun diskursus pemikiran itu yang mungkin tadi yang saya bilang di tengah-tengah berbagai macam kesibukan itu kadang suka lupa tuh. Udah ngajar, bimbing, macam-macam. Nah, kalau kita bisa punya komitmen untuk melakukan itu, Ibu Reza dan kawan-kawan, menurut saya menarik sekali. Jadi bisa saja nanti ke depannya muncul ya buku-buku berikut yang terkait dengan komunikasi Melayu gitu ya, dikaitkan dengan berbagai macam tadi hal-hal yang disampaikan. Atau mungkin nanti ke depannya bisa buat jurnal Ibu, jurnal ilmiah komunikasi Melayu. Nah, jadi emang budaya Melayu gitu Bu ya, itu nantilah ya. Mungkin nanti kalau ke depannya bisa sampai ke sana itu menurut saya luar biasa. Nah, intinya kita bisa jadi mazhab pemikiran. Nah, itu yang sebenarnya harus dicari uniqueness-nya apa sih dari FISIP dan FISIP UIN Raden Patah ini. Nah, itu sih kalau menurut saya Bu ya. Terus yang kedua tadi kalau untuk kerjasama, monggo saja Bu. Baik saya secara profesional di Mongabe Indonesia, kami terima opini-opini yang terkait dengan budaya, lingkungan gitu ya. Tapi kalau semuanya harus ditarik ke benang merahnya itu di isu lingkungan, Bu. Jadi silakan untuk kirim kalau ada tulisan-tulisan gitu ya mau disampaikan. Itu Mas Yen tuh udah berapa kali kirim ke kami. Jadi tanya aja sama Mas Yen lah gitu. Jadi silakan kontak saya, email saya monggo gitu. Dan saya sebagai staf pengajar di Pasca Sahid Jakarta juga sangat terbuka. Misalnya nanti kalau ada yang mau dikerjasamakan dengan kami, nanti saya bisa sampaikan kepada Ibu Direktur Pasca Usahid gitu ya, nanti kolaborasinya seperti apa. Karena kita sama-sama orang komunikasi Bu, nah nanti seperti apa kolaborasi lebih lanjutnya. Monggo dielaborasi aja di kesempatan berikut. Terima kasih Ibu Reza, saya kembalikan ke Mbak Vera. Oke, terima kasih pada Pak Rizky. Sekarang silakan Pak Gautam untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Reza Aprianti. Mohon maaf Pak, mute itu. Pak Gautam, mohon maaf, mute. Oke. Masih mute Pak. Masih mute. Oke. Sekarang? Ya, udah. Oke. Saya pikir Ibu Reza memberikan poin-poin yang
bagus sekali. Dan saya tertarik pada fakultasnya yang sudah mengundang saya untuk membincang pada buku ini. Dan saya pikir kecenderungan ini untuk menajamkan keterampilan menulisnya, keterampilan penelitiannya, itu baik sekali. Karena ada banyak buku, mereka tidak melakukan acara seperti ini, dan setiap pengarang mempunyai ide-ide bagaimana mereka menulis. Karena ketika Anda menulis artikelnya, saya pikir Anda memberikan banyak sinergi ya untuk menulis, membaca. Tetapi ketika sudah artikelnya sudah terbit, itulah kita memikir itu sudah sukses. Saya pikir itu belum sukses. Itu sekarang saya pikir sudah mulai ya. Langkah pertama Anda sudah mulai penelitiannya, dan di masa depan Anda bisa menjadi dosen profesor yang baik sekali, karena penelitian adalah salah satu langkah ya, the backbone of kesarjanaan. So scholarship is based upon the research, good research. Now, good research, I have already said that it is not to be mixed with the emotion. Emotion is something different. The research is bagaimana Anda melihat pada masyarakat, bagaimana Anda lihat perkembangan sesuatu dalam masyarakat. Ya, ketika Anda melihat, mungkin ada pengarang yang menulis tentang intoleransi, ada menulis tentang peran agama, ada menulis tentang komunikasi. Ya, Anda harus membaca buku dan bagaimana apa yang Anda menulis, apakah tulisan Anda sudah didukung oleh beberapa pengarang, apakah penulisan Anda sudah didukung para peneliti di seluruh dunia. Kenapa ada orang-orang yang memberikan kutipan pengarang-pengarang yang besar sekali? Dan pada pengarang itu, dan pada hipotesis itu Anda mulai menulis ya. Saya pikir kita perlu kerjasama, dan kita perlu mengajar dan belajar saling terhadap metodologi penelitian, ya, bagaimana kita bisa melakukan. Dan itulah kita harus memahami penelitian masa depan Indonesia. Ya, saya dan Anda tidak adalah orang yang Anda sering menulis di media. Karena media, surat kabar, televisi, itu lain sekali. Karena televisi atau massa media atau apa saja, ya, mereka tidak cerminkan sesuatu yang sudah netral dan sesuatu didasar pada penelitian. Itu kita perlu memahami, itu kita perlu belajar, ya. So, sebagai orang peneliti, Anda harus punya kuat penelitian. Nah, itulah we can do that. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Gautam dan Bapak Rizky. Demikianlah tanggapan dari Pak Gautam dan Pak Rizky atas pertanyaan dari Bu Reza Aprianti. Gimana, Bu? Oke. Bapak narasumber sekalian, ini sebenarnya saya rasa sudah cukup pertanyaan, cuman ada satu orang lagi yang ingin bertanya gitu. Beliau benar-benar mau menanyakan sesuatu kepada Bapak Gautam dan Pak Rizky. Kepada Regen Harahap, dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator Pera Indasari, dan pertanyaan ini saya langsung tujukan kepada Bapak Gautam. I remember when you are explaining about the topic today, I was remember when I school or study in India, but when I India, because I graduated from India in 2018, 2018 Pak, dari Aligarh Muslim University. We are neighbor universities and we are competing with each other. Okay, Pak. This one I know you very well, especially about Indonesian Muslim and India also. And as this is my question, apa yang seharusnya sebagai saya sebagai orang Indonesia, apa topik for the future yang dapat dijadikan sebagai dinamika ataupun topik pembahasan yang akan ditulis, Pak, sebagai orang Indonesia dan juga mayoritas Muslim, walaupun dinamikanya udah saya jelas, Pak Gautam sendiri tahu bagaimana dinamika Islam dan negara di Indonesia ini jelas berbeda dengan di India sendiri. Apa topik yang yang menonjol ke depannya itu Pak di Indonesia khususnya? Terima kasih, mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Saya pikir pertanyaan ini penting sekali dari Pak Raigan. Begini, pertama-tama Anda harus memikir sumber apa kita mempunyai. Sumber apa kita mau menyampaikan kepada orang-orang lain. Dan what is our strength? Yes. Indonesia is a very big country. Majority of the people adhere to Islam. Yes. And they have defined Islam from their own conscience. Pertama-tama Islam masuk ke Indonesia dengan kebijakan, dengan kepikiran, dengan filosofi Wali Songo. Wali Songo adalah nenek moyang kita, nenek moyang Indonesia yang memikir tentang bentuk Islam. Ya, bentuk Islam. How Indonesia should have religion first. Dan pertama-tama Anda bisa melihat Wali Songo juga mewakili Sufisme, mistisisme. Sufisme, mistisisme itulah aliran campur dengan beberapa arifan. Beberapa arifan. Dan Indonesia secara geografis, secara penduduk, secara budaya, itu diversified. Dan setiap budaya, setiap suku punya keterampilan, pengetahuan, dan arifan lokal yang cukup tinggi, cukup kaya sekali. Dan kita tidak bisa melihat setiap unsur-unsur kebangsaan pada satu cermin. Pada satu cermin. Itulah kita bisa menyampaikan kepada dunia. Pertama itulah di bidang agama. Yang kedua, ya, Indonesia sudah punya kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam cukup besar sekali. Ya. Dan Indonesia sudah siap untuk mainkan peran yang penting sekali di dunia, di politik dunia. Nah,
Kenapa Anda bisa menanyakan kenapa Indonesia harus mainkan peran politik global ya? Because Indonesia is a very big country in Southeast Asia. Indonesia adalah negara bangsa yang penting sekali kalau kita bisa bicara tentang Indo-Pasifik. Tetapi saya sering mendiam saja. Saya sendiri menanyakan kenapa Indonesia tidak membuka diri terhadap politik dunia. Kenapa Indonesia tidak menjadi global player? Ya, kenapa Indonesia diam-diam saja? Kenapa Indonesia seringkali ya compromise? Indonesia punya politik compromisation. Politik Indonesia tidak punya jelas yang pemerintah dan oposisi. Ya, saya lihat pemimpin dari oposisi juga ikut pemerintahannya. Harus punya oposisi dalam pemerintah yang kuat sekali, yang sering kali mengkritis pemerintah yang sekarang sudah ada. Nah, itulah kita harus bisa mengambil topik penelitian. Yang ketiga, kita harus bicara tentang civil society. Karena Indonesia adalah negara yang baru sekali yang sudah masuk di bidang demokrasi. Indonesia tidak negara demokrasi yang sudah punya kuat sekali, yang sudah punya sejarah yang luar biasa, mungkin 50 tahun. Hanya berapa tahun ya? 1,5 dekade. 16 tahun. Ya. Indonesia sudah mengalami demokrasi. Dan Indonesia adalah negara yang punya mayoritas Islam. Dan Islam itu moderat Islam. Dan bagaimana negara yang punya mayoritas Muslim yang moderat dan juga adalah negara yang demokrasi. Dan bagaimana mereka establish hubungan di antara negara dan antara di penduduk, tipe penduduk, mayoritas, dan demokrasi. Ya, itulah topik Anda harus bisa. Dan yang ketiga, Indonesia adalah negara maritime. Indonesia sudah punya sumber daya alam yang luar biasa dibentuk air perairan. Ya, dibentuk samudera. Dan samudera itu punya kuat sekali. It's a very big resource, maritime resource. Dan dengan itu Indonesia bisa negosiasi dengan negara-negara besar. Dan Indonesia membutuhkan kepercayaan pada diri untuk menciptakan produk-produk pada diri. Menciptakan produk diri. Maksud saya adalah satu frase tentang swaproduksi. Ya, swadesi dalam India ya. Setiap pemproduksi atau perusahaan-perusahaan harus memahami pada kita sudah punya kuat sendiri untuk memproduksi yang kecil-kecil, bahan-bahan yang kecil-kecil diri. Tidak usaha mengimpor setiap sesuatu dari negara lain. Contohnya, kalau Anda pergi toko-toko yang kecil di pinggir jalan ya, Alfamart ya, dan mall-mall ya,
Anda bisa melakukan penelitian pada dalam toko ini ada berapa persen bahan-bahan yang produk negara Indonesia dan bahan-bahan produk negara lain. Dan kenapa Indonesia tidak bisa memproduksi bahan-bahan itu diri? Masalahnya apa? Yang keempat, kebijakan pemburu ya, laborers yang pergi ke negara lain dan hak-hak manusia dalam Indonesia. Bagaimana hak-hak manusia di seluruh negara, di semua negara sudah ada dilindungi, sudah diprotected. Tidak ada satu orang yang memberikan narasi yang lain, dan dalam demokrasi itu mudah sekali untuk memperoleh suara orang lain kalau saya bisa memberikan narasi terhadap narasi agama. Bahwa Islam sudah punya masalah. Islam ada danger. Islam is in danger. Christianity is in danger. Hinduism, Buddha is danger. Ya, narasi agama ya itu cukup kuat sekali untuk memperoleh suara. Kita harus memahami. Ya, itulah kita harus ada banyak topik-topik yang hak-hak manusia itu adalah salah satu topik. Dengan itu kita bisa memperkuatkan society civil di Indonesia. Society civil adalah salah satu pilar ya, yang bisa memberikan kearahan pada pemerintah. Dan siapa? Bagaimana kita bisa mendefinisikan civil society? Itulah Anda. Sarjana seperti Anda yang nanti Anda bisa menanyakan pada pemerintah. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Dan kebijakan ini tidak baik untuk masyarakat. Kebijakan itu baik sekali untuk masyarakat. Yeah. So these are the many topics. Like Indonesia has a lot of strength, lot of weakness, dan Anda bisa melakukan penelitian ini dan juga lain pendidikan tinggi. Indonesia mengalami sekarang perkembangan, tapi tidak horizontal, ya, tidak uniform. Pendidikan tinggi di Indonesia saya pikir mahal sekali. Pak Raigan sudah dapat pendidikan di India, saya pikir dia sudah punya pengalaman. Bagaimana kita bisa kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia juga, seperti India? Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Gautam, dan mungkin tanggapan dari Pak Gautam kepada Regen ini juga adalah tanggapan terakhir kita pada sesi webinar hari ini, karena waktu kita juga sudah selesai juga ya, jadi banyak banget hal yang kita dapatkan dari webinar ini. Jadi untuk seluruh peserta, baik kalau dosen, mahasiswa, itu gimana cara menulis buku yang baik, kita juga diberitahu bagaimana untuk mendapatkan referensi yang tepat dan bagaimana kita bisa menentukan apa yang ingin kita tulis dari Pak Rizky juga. Terus gimana caranya orang tertarik dengan bacaan-bacaan kita, dan semoga hasil dari webinar kita hari ini itu benar-benar memberikan hal positif bagi peserta webinar sekalian, dan kedepannya nanti kita akan bisa menulis lebih baik lagi daripada hari ini karena dari masukan-masukan dari Pak Gautam dan Pak Rizky. Nah,
Itu saja teman-teman hasil diskusi kita mengenai kajian Pusat Studi Politik dan Komunikasi International Book Discussion dalam Biang Lala Politik dan Sanjakala Kedaulatan. Lebih dan kurang saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman sekalian meminta maaf kepada seluruh partisipan dan juga para narasumber kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja ataupun yang disengaja. Nah, sebelum saya tutup acara ini, marilah kita semua mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita ada sesi foto-foto, Pak. Jadi untuk teman-teman yang masih ada, partisipan yang masih ada saat ini, untuk membuka videonya, kita sesi foto-foto terlebih dahulu sebelum saya tutup acaranya. Dan oke semuanya. Yang lainnya juga silakan. Host siap ya untuk ambil foto? Ya. Oke, siap. Oke. Halaman pertama. Halaman pertama. Senyum, Pak. 1, 2. Slide kedua untuk segera mengaktifkan kameranya yang belum aktif. 1, 2. Slide terakhir. Masih banyak yang belum aktif ini. Ya, masih banyak yang belum aktif. Nggak apa-apa, tunjukin aja mukanya hari ini. Indra Dini, Fatia Fatma, udah ya. 2. Oke. Sudah. Sudah semua, Bu Vera? Udah semua ya? Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku semua mohon lift ya. Lift. Terima kasih untuk Pak Gutam, Mas Rizky, teman-teman lain. Terima kasih banyak ya. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Ya. Sama yang lain, insyaallah bisa teruskan kembali. Terima kasih Pak Gautam. Terima kasih. Mas Rizky, terima kasih juga. Saya sangat gembira. Ya, siap Pak Gautam. Sekali bertemu Bapak. Ya, sama-sama Pak Gautam. Mungkin nanti kita bisa ada kolaborasi riset atau kolaborasi penulisan artikel jurnal. Ya. Itu bisa kita gabungkan. Baik. Dan kami sangat berharap ya kalau ada kolaborasi riset dengan pihak Jawaharlal Nehru. Mungkin kita bisa terlanjut juga dengan melakukan MOU ya atau MOA ya, antar universitas sehingga lebih bermanfaat, lebih luas lagi begitu Pak Gautam. Bisa. Syukriya. Oke, nanti kita tidak lanjut nih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gautam dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dimatiin? Boleh. Pak Putra, boleh di-end.